Saya tidak akan bisa menahan badai, tapi sang pemenang akan menjawab, "Sayalah sang badai." Kamu adalah seorang pejuang. Kamu akan melewati semua badai. Kamu akan tunjukkan kepada semua masalahmu bahwa kamulah bosnya. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu jauh lebih kuat daripada semua kesakitan yang menghampiri kamu. Kamu lebih kuat dari masa lalumu. Kamu lebih kuat daripada tantangan yang ada di masa depan. Katakan pada dirimu, "Saya tidak pernah mengundang masalah datang, tapi saya akan menghadapi seberat apapun masalah itu." Saya tahu untuk sukses harus melewati masa-masa sulit. Saya tahu untuk menjadi pemenang saya dituntut untuk selalu berjuang. Saya tahu akan banyak masalah yang akan datang, tapi saya juga tahu saya hanya dituntut untuk berjuang layaknya sebagai seorang pemenang yang berjuang dengan sepenuh hati dan bertarung sepenuh tenaga. Saya berbeda. Saya tidak seperti yang lain. Saya bukan orang yang hidup untuk mencari aman, tapi saya adalah pejuang yang akan memenangkan semua masalah. Saya bisa melalui semuanya karena saya berbeda. Pejuang sejati dibangun dari proses perjuangan, terbentuk dari rasa sakit dan kuat karena masalah. Pejuang sejati berani merangkul masalah dan menjadi kuat dari sebelumnya. Kamu lebih kuat daripada masa lalumu, dan kamu jauh lebih kuat dari tantangan yang datang di masa depanmu. Saya berbeda. Saya tidak seperti yang lain. Saya bukan orang yang hidup untuk mencari aman, tapi saya adalah pejuang yang akan memenangkan semua masalah. Saya bisa melalui semuanya karena saya berbeda. Saya hanyalah orang biasa, tapi saya akan menjadi orang luar biasa. Saya bukanlah yang terbaik, tapi saya akan mencoba yang terbaik. Saya yakin bahwa tiap perjuangan pasti akan ada kemenangan. Saya jauh lebih kuat daripada masalah yang akan saya hadapi. Saya bersyukur atas masa-masa sulit saya, karena itu yang membuat saya jauh lebih kuat. Saya berterima kasih atas semua rasa sakit yang saya alami, karena itu jauh membuat saya lebih dewasa daripada sebelumnya. Saya bersyukur atas semua hal-hal buruk yang terjadi, karena itu akan menjadi cerita saya pada saat saya menjadi pemenang. Dari pecundang menjadi pemenang, dari hinaan menjadi pujian, dari yang tidak dianggap menjadi seorang pahlawan. Saat itu akan datang dan saya percaya itu. Insya Allah saya akan memenangkan semua pertempuran hidup ini. Insya Allah saya pasti bisa. Saya tahu untuk melihat pelangi saya harus melalui badai dan hujan dulu. Dan saya sangat tahu untuk menjadi bintang yang bersinar terang saya harus dikelilingi oleh kegelapan. Wahai kemenangan yang jauh di sana, cepat atau lambat, tunggu, saya akan datang. Halo teman semua, nama saya Liani. Saya agen Faras dari Jakarta. Sekarang ini saya usia 41 tahun. Saya pertama-tama join Faras itu karena saya tertarik dengan bisnisnya. Jadi saat saya tahu Faras bisa membuat saya berpenghasilan walaupun saya seorang ibu rumah tangga, saya tekunin di bisnis Faras ini. Dari saya saat pertama join Faras tidak bisa jual sama sekali. Akhirnya saya bisa menjual dari 1 poin naik dan saya punya mitra terakhir yang
sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang paling saya senang itu saya bisa mengajak suami saya, anak-anak saya jalan-jalan ke Bali. Sudah beberapa kali gratis. Difasilitasi dengan hotel bintang dengan ketekunan kita mau belajar, akhirnya Faras bisa membuat saya bangga sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang paling biasa dari Faras. Dan saya yakin kalau saya jalankan dengan benar, saya jalankan dengan baik, pasti itu akan tercapai. Karena bisnis Faras ini bukan bisnis main-main. Perusahaan Faras itu udah pasti dan kita percaya dan sudah saya buktikan bahwa di Faras saya bisa menghasilkan uang dan bisa membantu orang-orang yang sakit. Halo, luar biasa ya. Sorry tadi mungkin ada teman-teman. Saya boleh cek dulu ya, bagaimana tadi videonya eh, agak tersendat ya. Mohon maaf karena mungkin kendala sinyal, tapi Ibu Liani ini saya sedikit lagi review ya. Sebelumnya, beliau adalah tetangga saya. Maksudnya suaminya itu tetangga saya ya. Saya kan dari Jadi benar-benar kelihatan banget perjuangannya di mana waktu kita di Bali itu kita mendapatkan reward, beliau bisa ngajak keluarganya, di mana saat itu perekonomiannya saya tahu banget toko suaminya itu sepi banget sehingga kebantu banget dengan Faras ya, sampai-sampai bisa ajak keluarga jalan-jalan. Nah, kayak gitu ya. Oke, semuanya semangat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Kiranya saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat karena itu bisa datang hadir di Zoominar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang kemarin merayakan, mungkin hari ini masih ada silaturahminya ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang lalu itu ada yang nyepi, dan bahkan teman-teman yang Kristiani sedang mempersiapkan akan Paskah ya. Kemudian mungkin ada sebagian yang Konghucu yang pulang kampung untuk cengbeng ya, yang melaksanakan ritual penghormatan pada leluhur seperti itu ya. Nah, dari berbagai suku agama gitu yang sudah melakukan satu aktivitas perayaan yang sangat luar biasa ya. Kita rasa juga sampai saya dapat postingan dari seorang mitra itu, saya lihat dari Bu Jenny itu katanya gini, nah setelah selesai lebaran, setelah selesai cengbeng dan perayaan berbagai macam itu, ayo kita mulai dari nol lagi untuk cari cuan. Mungkin teman-teman berasa banget ya, apalagi habis Idul Fitri, itu habis mungkin yang keluaran pengeluarannya banyak banget gitu, habis pulang mudik segala macam. Nah, anda sangat tepat sekali karena di sinilah teman-teman pasti akan mendapatkan solusinya ya. Nah, perkenalkan ya, mungkin saya agak terlambat perkenalkan, nama saya Melita dari Tanjung Pandan, Belitung. Senang sekali malam ini saya akan membantu atau menemani Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memandu teman-teman di webinar yang sangat powerful, yaitu bagaimana kita mempunyai parasut finansial di tengah badai PHK. Yang hadir malam ini pastinya orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat sayang pada keluarga, di mana juga selalu mencari solusi di saat ekonomi badai ekonomi datang ya. Mari kita tepuk tangan secara virtual bagi teman-teman semua yang sudah hadir dan bersedia mencari solusi
malam hari, di mana orang lain mungkin sudah pada tidur atau sudah selonjoran ya, Anda adalah orang-orang yang luar biasa bagi keluarga Anda ya. Nah, sambil menunggu undangan kita ya, kita mesti fullkan undangan kita sambil dijapri-japri ya teman-teman. Boleh ya saya ajak-ajak untuk interaksi ya. Kira-kira teman-teman dari mana aja yang sudah hadir, apakah suara saya jelas? Ya, boleh perkenalkan diri dari mana dan diundang siapa juga boleh deh sekalian ya. Boleh diketik-ketik di chat. Kita pemanasan dulu ya. Semakin Anda aktif, maka akan mengalir juga keberuntungan-keberuntungan Anda ya. Silakan, saya doakan semua yang mengetik. Mana nih? Hai, yang Teh Yani Tangerang hadir. Oke, siapa lagi? Oke, udah jelas suaranya. Halo, Kak Bimun. Halo, Bandung jelas. Halo, Yen. Ya, jelas banget ya. Kalau misalnya ada yang kecil, mungkin bisa komen nanti juga info ya. Sukoharjo, oke, hadir. Kak Wijaya. Ada yang baru-baru bergabung, belum tahu sama sekali atau baru-baru aja bergabung, istilahnya baru pertama kali ikut Zoom dengan kami, boleh juga ya, nggak perlu malu-malu ya, makin kenal maka makin sayang. Halo Kak Maria dari Binjai, halo Bogor, gimana? Aman ya, Bogor, Kak Tri. Oke, nah, saya senang sekali kiranya semuanya dalam keadaan sehat ya dan luar biasa pada malam hari ini. Nah, teman-teman, seperti judul kita nih, gimana nih teman-teman bagi yang kalau teman-teman mendengarkan ya ada keadaan di mana berita PHK itu ya muncul di beranda kita ya. Akhir-akhir ini banyak banget bahkan dari Januari sampai Maret. Pernah dengar nggak berita PHK apa aja? Gimana perasaannya waktu mendengar berita PHK itu? Apakah boleh ketik-ketik ya? Apakah rasanya takut kah, terancam, cemas, atau waspada nih? Atau biasa aja karena kita udah ada skoci penghasilan gimana? Boleh komen-komen. Kalau dengar PHK itu ya pemutusan hubungan kerja gitu. Bagi yang terutama yang karyawan ya atau yang kerja sama orang. Gimana rasanya? Tarakan hadir susah sinyal. Oh, oh. Iya lanjut, lanjut. Gimana teman-teman? Serem banget, serem banget ya. Apakah orang rumahnya itu kerja sama orang ya Kak Tri? Serem banget ya? Atau kakak memang kantoran juga atau kerja sama orang? Serem ya, banyak pengangguran, betul. Eh, ada yang biasa aja, biasa aja. Ya saya lihatnya itu kemarin yang iya ya, apalagi Ciwana ini kerja sama orang. Nah, kalau saya itu seremnya itu yang dibagiin itu teman-teman yang PT Stritex itu ya, sampai 11.000 on. Wah, itu ngebayanginnya mana gitu ya. Aduh, serem banget. Tapi, nah, kalau bayangin lagi sekarang nih, pertanyaan kedua. Kalau hal itu terjadi pada kita, ya, apakah kita udah siap? Komen lagi, udah siap kah? Belum siap? Wah, gimana ya? Nggak kepikiran, bahkan bisa panik gitu ya gimana? Saya sempat tadi nonton satu bukan kejadian nyata tapi satu serial drama gitu ya. Waktu dia di PHK itu, wah, kegambar banget bagaimana stresnya, bagaimana dia mencari cara supaya dia nggak di PHK kayak gitu-gitu ya. Karena benar-benar kalau nggak ada persiapan itu ngeri banget. Betul, iya harus waspada ya karena itu eh, teman-teman udah tepat banget hadir di sini karena dari awal
Januari sampai Maret itu sudah kurang lebih 800.000. Teman-teman tahu nggak kira-kira beritanya itu PT apa aja? Yang paling baru kan PT Hong ya. Hong itu yang bergerak di tekstil dan alas kaki. Nah, ada juga yang tadi Sritex, kemudian PT Sanken. Mungkin teman-teman tahu lah ya, ada 400 karyawan, 459 karyawan. Kemudian teman-teman pasti tahu namanya Yamaha Musik. Yamaha Musik itu menutup pabriknya sebanyak 2 yang bikin piano ya, 1.100 di PHK. Kemudian Tokai, tahu ya Tokai? Tokai ya yang pematik gas itu, lalu ada Adis ya. Adis ini footwear yang memproduksi Nike ya, 1.500 karyawan di PHK. Jadi sebenarnya apakah mereka ini tidak bisa bekerja jadinya di PHK gitu ya, di perampingan biaya oleh perusahaan gitu ya? Enggak ya, mereka itu udah rajin, bahkan adalah keluarga-keluarga baru, mereka juga harus memperjuangkan keluarganya ya, baru nyicil rumah bahkan ya, dan mereka adalah tulang punggung keluarga. Nah, namun hanya dengan satu surat yang namanya surat PHK dikeluarkan oleh perusahaan, mereka harus kehilangan harapan seperti itu. Ya kita sih nggak doain, tapi kalau kita pikir kalau aku kena nih, nah gimana dong? Apakah anak istri atau suami kita bakalan melihat kita terpuruk ataukah menyerah? Atau kita mencari solusi, bahkan bangkit dari situasi tersebut. Nah, karena satu hal yang nggak bisa kita biarkan, anak-anak kita itu ikut sedih-sedih, bahkan stres karena permasalahan orang dewasa gitu ya, jangan sampai begitu. Nah, karena itu malam ini teman-teman kita bukan menakut-nakuti ya, tapi kita melihat realita di mana kita mumpung ada satu peluang di mana juga ingin berbagi untuk menyalakan secercah harapan pada teman-teman semua, bukan langsung ini ya, bukan langsung pasti bisa, pasti langsung sukses gitu. Enggak juga harus teman-teman langsung mengundurkan diri, kasih surat pengunduran diri karena ada resiko-resiko di PHK, enggak begitu ya. Bukan juga kita menyarankan MLM yang aneh-aneh, tapi untuk memulai menyiapkan sesuai judul kita yaitu parasut finansial, biar saat badai datang kita masih pegang kendali ya. Kenapa kita bilang parasut? Karena ada pegangan yang bisa kita atur sendiri gitu ya. Supaya kita waktu mendarat itu masih tetap bisa mendarat dengan bagus. Dan malam ini kita akan ditemani seorang mentor ya. Beliau ini juga mentor saya kagum banget dengan beliau. Yang nggak hanya kasih kita teori-teori dan benar-benar udah dipraktekin, bukan hanya Kak Liani tadi yang kebantu, kita semua leader juga menjadikan beliau sebagai contoh ya yang sangat luar biasa karena beliau juga sudah menghadapi beberapa badai ya, bukan hanya masalah di bisnis yang ini, tapi bisnis-bisnis yang lalu. Beliau akan kasih kita solusi malam ini ya, strategi, semangat bahkan untuk kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga. Nah, udah siap ya teman-teman? Udah siap belum catatannya? Yang sudah siap? Nah, saya juga walaupun MC juga ada kertas kosongnya untuk mencatat ya. Sambil kita siap-siap nih. Apakah sudah siap? Oke, sudah siap ya. Kita siap belajar. Boleh komen, saya siap. Saya siap. Saya mau lihat ya. Saya siap ya. Oke, oke, oke. Oke, Teh Yani. Oke, Cik Yohana. Luar biasa siap ya. Jangan lupa, ini jangan dilewatkan. Catat strategi suksesnya. Dan nanti di akhir juga teman-teman akan dibimbing lagi ya. Mungkin ada bonus bonus ya, akan dikasih ilmu lebih lagi gitu ya. Oke. Oke. Mari kita sambut leader luar biasa kita, mentor saya yang hebat.
Bu Jen Kristina dari Malang. Silakan Ibu Jen. Ah, semangat pagi. Selamat malam semuanya. Wah, makasih ya Melita. Malam. Pembukaan yang sangat baik. Berikan aplaus virtual ya buat Melita ya. Kita eh, mendapatkan MC yang sangat baik. Terima kasih. Dari sini saya ambil alih Melita. Terima kasih ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Boleh nanya nggak berapa banyak yang baru pertama kali ketemu saya? Karena saya bukan artis, bukan orang yang terkenal ya. Jadi saya tahu diri kalau Anda baru pertama kali kenal saya. Yang baru pertama kali ketemu saya di Zoom hari ini. Jadi mungkin selama ini cuman ketik-ketik gitu aja ya. Boleh ketik angka 1 ya. Yang baru pertama kali ketemu saya di Zoom ini. Jadi mungkin selama ini cuman chatting-chatting aja atau baru gabung di dalam satu grup yang sama hari ini gitu ya. Boleh ketik-ketik angka 1. Saya sambil share slide dulu. Oke, sudah nampak enggak ya slide saya? Oke. Oh, ada Clara Saragi, Depi Naila. Oke, yang lainnya? Iya. Nah, hari ini saya menyampaikan sebuah topik ya tentang parasut finansial di tengah badai PHK. Tahu parasut ya? Bukan tas parasut ya. Biasanya kalau Anda tahu pesawat itu akan bermasalah ya, kapan seharusnya kita pakai parasut? Saat sudah jatuh atau jauh sebelum itu. Jadi Anda kedengeran nih pesawatnya deg 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 deg, bunyinya begitu atau ternyata kehabisan bensin atau apa. Nah, Anda itu pakai parasut atau pakai eh, pengaman ya, pelampung dan sebagainya itu pada waktu pesawatnya sudah jatuh atau jauh sebelum itu. Iya, oke. Iya. Nah, saya ngambil satu quote ya, bahwa badai itu tidak pernah datang dengan permisi. Permisi lewat gitu padanya. Enggak ya. Tetapi mereka yang siap sebelum badainya datang ya, tidak akan hanyut diterpa angin. Ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik parasut finansial di tengah badai PHK. Salam kenal buat teman-teman yang baru hadir di webinar ini dan yang sudah kenal saya semuanya. Selamat datang di webinar malam ini ya. Bukan sekedar webinar biasa, tetapi mungkin ini akan bisa menjadi titik balik dari kehidupan Anda, ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya bukan motivator, ya. Saya bukan orang yang pintar sekali. Saya bukan lulusan luar negeri dan bukan jagoan public speaking, ya. Anda lihat saya ini ya, biasa aja gini loh ya. Saya tadi barusan makan nasi. Ini saya makan nasi ya. Saya ibu rumah tangga biasa sekaligus pebisnis online yang berasal dari kota Malang, tetapi saya tidak bernasib Malang ya. Yang dulunya saya juga modal untuk usahanya punya 300.000, beli BB ya waktu itu zamannya BBM ya, BlackBerry. Itu pun saya juga nyecil 200.000 untuk belajar berjualan online. Jadi saya ini juga berangkat dari nol ya, dari minus. Benar-benar nggak punya duit gitu. Nah, pada waktu itu saya sempat ditawarin kakak saya juga kerjaan, tapi waktu itu saya punya baby, begitu. Saya punya bayi dan memang kondisi kami lagi nggak punya duit sama sekali. Tapi saya tolak dan saya nekat tetap berusaha kerja dari rumah. Ya sambil bingung dan ragu-ragu juga ya, bisa nggak sih aku punya penghasilan sambil tetap dekat sama anak-anak? Ternyata jawabannya bisa banget. Ya, jadi saya ibu rumah tangga dengan 3 anak.
dengan income yang masuk berkali-kali di atas 50 juta per bulan. Puji Tuhan ya, saya bersyukur. Saya memang sempat berjualan barang unik. Dan ketika omset saya mulai terjun bebas, terjun ya, kan nggak langsung nol, terjun dulu. Sampai 30% sebelum saya benar-benar bangkrut. Saya sudah menyiapkan parasut saya dan bersyukur sekali ketemu Faras ya. Sebelum badai datang, saya itu sudah menyiapkan parasut saya ya. Dan malam ini saya mau buka semua cara saya untuk saya bisa membantu Anda menyiapkan parasutnya Anda sendiri. Saya juga nggak punya banyak skill kok di awal. Tapi saya disiplin, setiap hari saya belajar, saya bertumbuh. Karena itu saya juga mengajak jaringan saya itu bertumbuh. Sehingga saya bisa seperti ini, saya bisa public speaking karena memaksa diri ngomong tiap hari. Begitu ya. Jadi ilmu yang tidak mudah saya dapatkan ini dari bertahun-tahun saya belajar ya, yang akan saya bagikan kepada Anda. Supaya jalan Anda ke depan itu lebih mudah, lebih cepat daripada saya. Gitu ya. Oke, sekarang saya pingin tahu ya, Bapak Ibu yang hadir malam ini, Anda meluangkan waktu, skip waktu istirahat Anda, mestinya orang lain sudah kelelahan, sudah leye-leye, sudah baring-baring di kasur. Anda hadir di webinar hari ini, apa satu kata yang Anda harapkan dari webinar ini? Satu kata, ya dua kata ya boleh lah. Mau ngetik panjang ya boleh ya sudah ya. Apakah itu Anda berharap dapat penghasilan, Anda dapat ilmu, Anda dapat semangat, atau mungkin peluang? Apa yang Anda harapkan ketika hadir di webinar ini? Supaya saya baca ya harapan Anda. Ya, sambil saya lanjut ya. Di webinar ini saya nggak janji bikin Anda kaya dalam semalam ya. Nggak. Tapi saya akan tunjukkan kenapa kita nggak boleh terlalu nyaman jadi karyawan aja atau dari satu sumber aja, dan cara membangun sumber penghasilan kedua tanpa harus resign. Jangan keluar dulu dari kerjaan, ya. Kadang orang-orang mau bangun bisnis keluar dari kerjaan, ini burung di tangan dilepas, ternyata membangun bisnis tidak mudah, butuh waktu. Jadi sudah buka depot, depotnya sepi. Sudah buka salon, salonnya sepi. Jadi sudah sewa tempat dan sebagainya, macet bisnisnya. Nah, saya tidak menyarankan Anda untuk keluar dari pekerjaan. Tapi bagaimana membangun sumber penghasilan kedua tanpa harus resign. Ya, jadi Anda kerja double. Langkah praktis yang bahkan ibu rumah tangga pun bisa jalankan dari HP, dari rumah aja ya. Pakai HP aja. Jadi Bapak Ibu kosongkan gelas, kondisi Anda sekarang baik karyawan, baik ibu rumah tangga, baik punya usaha sendiri ya. Jangan berpikir negatif, jangan ada mental block dulu, dengarkan aja sampai akhir. Gitu ya. Saya berharap ini akan membukakan pikiran Anda bahwa ini peluang usaha yang layak ditekuni. Siapkan catatan, izinkan diri kalian belajar total di sini. Karena bisa jadi malam ini adalah langkah awal Anda untuk menuju dunia yang baru. Oke, coba saya sambil baca-baca ilmu dan peluang. Dapat ilmu dan semangat, dapat peluang dan juga ilmu, dapat ilmu peluang paradigma baru. Berharap dapat ilmu. Mencari sumber kedua yang penghasilannya nggak kalah dengan sumber utama saat ini. Good. Dapat penghasilan dengan kerja cerdas. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman ya. Oke, saya berharap Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan peluang, mendapatkan pendapatan ya. Oke, saya kemarin waktu menyiapkan materi ini ya, ternyata saya mendapati data bahwa bukan 12.000 yang di PHK, tapi 18.000. Banyak banget ya. Januari, Februari aja 2025 itu 12.000. Nah, saya waktu cari-cari data lagi, ternyata Bapak Jokowi itu sudah wanti-wanti ancaman badai PHK di 2025. Itu 85 juta pekerjaan akan hilang. Hah, banyak banget. Kenapa? Bukan PHK yang ini ya. Tetapi kemajuan zaman, dampaknya revolusi industri ya, perkembangan teknologi seperti otomatisasi, semua mesin. Banyak mesin digunakan.
Banyak pekerjaan dihilangkan. Anda kalau antri bank dulu banyak ya CS-nya. Sekarang tinggal berapa? Satu, dua. Berarti banyak pekerjaan yang hilang nggak? ATM di mana-mana. Mesin, 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 mesin. Produksi ini mesin. Semua mesin. Banyak pekerjaan yang hilang. Apalagi ada kecerdasan buatan. Pakai AI. Wis. Tanyain jawab ini. Begitu ya. Pakai robot. Kalau Anda biasa belanja di marketplace, tanya CS atau apa, Anda tanya apa ya? CNT, kemudian apa ya? Telkomsel, semua robot. Anda tidak dijawab manusia, robot semua. Ya, chatbot. Nah, seperti itu pergeseran dunia kerja. Jadi angka 85 juta itu prediksinya, bukan prediksinya Jokowi, tetapi World Economic Forum. Ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang di 2025. Tapi jangan khawatir, akan ada muncul 97 juta pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi, analisis data, dan lain-lain. Tentu saja pekerja harus mau upgrade skill supaya bisa berpindah ke bidang baru itu. Saya barusan baca Facebook ya, eh, mentor saya, Femi, itu dia bilang, di LinkedIn itu banyak sekali pekerjaan, tetapi belum ada yang apply. Banyak sekali. Kenapa? Mereka nggak punya skillnya. Banyak diminta, eh, pokoknya mulai AI, digital marketing, belum ada yang apply. Saya sendiri ketika buka lowongan pekerjaan, begitu admin menguasai eh, Office, Photoshop, apalagi Canva, nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kurangnya lowongan pekerjaan, tetapi orang-orang ini nggak upgrade skill, sehingga akhirnya nggak bisa memenuhi lowongan kerja yang ada, begitu ya. Jadi badai PHK ini sebenarnya peringatan dini aja gitu ya. Jokowi bilang masyarakat dan pelaku usaha itu harus siap. Kalau kita nggak mau beradaptasi, ya bisa PHK massal. Karena skillnya yang ada nggak sesuai dengan kebutuhan zaman. Itu masalahnya. Jadi Anda juga harus mulai upskill ya, ngerti ya. Jadi ikutan pelatihan digital marketing, di mana-mana ada kelas ini, kelas itu, ikut aja. Pelatihan wirausaha ikut, belajar macam-macam agar tidak tergilas perubahan. Setelah COVID ini kan, wajahnya dunia berubah ya, teknologi semua belanja online. Ya nggak fasih, upload ini itu nggak bisa ya, ketinggalan zaman. Gitu ya. Jadi cara jualannya orang sudah berubah. Yang lalu teriak-teriak banyak itu kan di Tanah Abang yang jualannya sepi. Tetapi kita lihat di mana-mana ekspedisi paketnya numpuk. Kenapa orang ganti? Ganti. Gaya belanjanya sudah ganti. Berapa banyak di tempat ini yang coba pernah pakai ChatGPT? Tahu nggak ChatGPT? ChatGPT. Berapa banyak yang sudah coba pernah pakai ChatGPT? Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum pernah pakai ya, AI ya. Saya nanti pada waktu webinar tambahan yang kelima, saya ajarin tuh cara pakainya. Biar tahu saktinya pelatihan di bisnis ini, plus kalau digabung AI. Supaya apa? Kita juga upgrade. Kita upgrade ya. Jadi kalau pernah apa, ChatGPT aja baru dengar sekarang, apalagi pakainya gitu ya. Atau sudah tahu tapi nggak bisa pakainya begitu ya. Nah itu yang apa kita perlu untuk eh, ke masa depan kita bisa bersaing dengan marketer lain begitu. Jadi saya ingin bantu Anda menaikkan skill. Jadi saya nggak menjanjikan, langsung income besar. Enggak. Saya ingin Anda mulai siapkan parasut Anda, mulai membangun side income tanpa harus resign, tanpa harus modal besar, dan bisa jadi penyelamat di saat darurat. Nah, sekarang kalau Anda bayangkan pekerjaan, ya Anda harus sudah tahu, harus segera cari income tambahan ini. Tapi apa yang Anda pikirkan tentang side job itu? Income tambahan itu pekerjaan idaman Anda. Mau nyari income tambahan itu seperti apa? Misalnya, Anda ngelesi ya. Saya itu dulu guru les soalnya, guru les privat. Jadi kalau misalnya banyak sekali teman-teman misalnya habis ngajar pagi, habis kerja pagi sampai sore, kemudian
ngelesi ya. Biasanya pendapatan tambahannya nyarinya ngelesi. Atau ada yang bercita-cita jadi satpam gitu, mungkin ya. Jadi apa kerja pagi sampai sore, kemudian sore sampai pagi satpam gitu ya. Kapan tidurnya Bu ya? Ya mungkin ada yang ingin begitu ya. Jadi merasa ya skillku biasa-biasa, aku bisa jadi satpam gitu ya. Atau Anda mungkin punya skill masak atau catering gitu ya. Apakah itu ideal? Pekerjaan idaman Anda seperti itu? Ya. Nah, kalau saya enggak ya. Jadi nambah jam kerja yang panjang dengan income yang enggak seberapa, tapi waktu sama, sama anak habis ya. Dan tidak ada kemungkinan naik jenjang karirnya itu ya segitu-gitu aja. Itu bukan pekerjaan idaman saya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dengar beberapa alternatif pekerjaan idaman gitu, kira-kira Anda punya pekerjaan idaman seperti apa gitu ya? Mau side income, misalnya mau kongsi sama temen, cuma naruh modal, terus orang lain yang kelolakan gitu ya. Kakak saya pernah punya apa kongsi waktu itu baju bayi, karena paman saya itu adalah suppliernya, mungkin Anda tahu, Piteku. Nah, maka dia itu yang bagian permodalan dan suruh orang lain mengerjakan. Wih, rugi besar. Ninggal utang gak karu-karuan ya. Kenapa? Karena ternyata temennya yang nyales ini tidak sanggup lah ya. Maksudnya skillnya nggak mencukupi untuk menjadi sales seperti itu yang baik. Kemudian baju-baju itu malah kena kencingnya teko, jadi rumahnya itu ini ya mungkin kurang bersih, jadi dikerokoti teko, sus nggak karu-karuan. Kongsi maunya nambah income malah merusak pertemanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi maksudnya, enggak mudah juga ya bikin usaha kongsi dan sebagainya. Nah, berarti pekerjaan idaman seperti apa yang Anda idam-idamkan ya? Kalau pekerjaan idaman saya seperti ini. Saya maunya kerja dari rumah ya, supaya anak terurus, bisnis jalan terus. Nah, kalau Anda gimana? Saya juga pingin bebas waktu, duitnya banyak. Bebas waktu tapi duitnya banyak. Jadi saya tuh pingin bisa datang terus kalau anak saya tampil ini itu gitu ya. Terus gak pakai bos. Jadi kalau nggak pakai bos itu enaknya nggak crash terus karena saya punya kemauan keras ya orangnya ya. Terus teman kerjanya enak. Saya apa dengerin orang-orang itu dijulitin, dijegal, wis macem-macem ya. Apalagi kalau yang jujur-jujur itu, wis itu banyak yang bekerja sama menjatuhkan orang jujur gitu ya. Saya enggak mau, saya mau teman kerjanya enak. Dan saya enggak mau yang tipu-tipu ya. Ada yang ditekan untuk bikin kwitansi kosong ya supaya bisa tulisi. Jadi misalnya dia itu sebenarnya jual cuma 20.000, disuruh nulis bon kosong 30.000 ditagihkan perusahaan segitu. Nah, itu beberapa penjual dilema itu. Aduh, saya harus keluarkan dua nota, jadi yang satu untuk perusahaan, yang satu buat dia. Dan itu dilema. Dan kadang-kadang, ya sudahlah jengjai, begitu ya. Kalau orang Chinese ngomong jengjai, sudahlah, pokoknya bisnis jalan, begitu ya. Tetapi itu bohong. Karena kita menolong orang yang bermental korupsi untuk melakukan seperti itu. Saya nggak mau yang begitu-begitu. Saya nggak mau yang tipu-tipu. Saya mau yang pokoknya kerja itu bermanfaat buat orang lain. Kira-kira Anda punya pekerjaan idaman seperti apa? Mau banget ya. Kerja dari mana saja sambil jalan-jalan. Wah, asik itu. Kerja dari rumah. Rumah terurus, bisnis jalan terus. Ya, banyak yang ingin ya. Ya udah, saya klik aja. Nah, ini saya menggapai rangkuman pekerjaan idaman itu adalah modal awalnya rendah, tapi pendapatannya besar. Kok ada dah gitu. Nanti saya kasih tahu ada. Resikonya rendah, teman kerjanya menyenangkan, bebas waktu, bisa dari mana-mana tadi ya. Ada pertumbuhan diri. Jadi kita bisa ini punya komunitas yang bikin kita bertumbuh. Bisa go internasional. Sekarang kan dolar tinggi. Kesempatan apa? Ekspor. Ya enggak? Tahan terhadap prosesi ekonomi. Nah, penting itu. Berkontribusi bagi orang lain tanpa syarat pendidikan minimal. Karena kalau ngelamar kerja zaman sekarang ada minimal umur segini, segitu cantik. Waduh, nggak memenuhi semua. Saya kalau ngelamar kerja nggak laku ini.
sudah berusia, kemudian skill ya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi biasanya orang tanpa syarat pendidikan minimal itu menyenangkan, ya kan? Dan menyenangkan. Nah, kerjanya harus menyenangkan, gitu ya. Sepakat enggak? Pekerjaan idaman Anda juga seperti ini enggak? Ada poin-poinnya mau dikurangi atau ditambah? Kalau sepakat kita lanjut. Oke, nah sekarang kalau Anda mau cari side job, pesan saya jangan lupa faktor ini ya. Memulai bisnis itu harus yang hadir di tengah kebutuhan banyak orang. Jadi jangan mulai usaha yang kayak saya itu loh pernah pingin buka perpustakaan. Itu mama saya langsung nggak setuju. Apalagi zaman sekarang orang baca buku itu sudah susah. Jadi jangan yang milih yang seperti itu. Harus dengerin kebutuhannya banyak orang itu apa, ya. Mulai bisnis harus yang hadir di tengah keluhan banyak orang, di tengah kebutuhan banyak orang. Jadi dengerin. Kalau ada orang yang ngeluh, Anda bersosmed, dengerin orang keluhannya apa. Karena keluhan adalah kebutuhan. Dan kebutuhan adalah peluang. Gitu loh. Jadi bisnis yang laris itu kuncinya memberikan solusi atas kebutuhan banyak orang. Jadi Anda harus jitu melihat peluang usaha. Kan banyak yang nawarin. Bukan hanya Faras ini nawarin. Banyak yang nawarin, Anda harus bisa lihat ke depan prospeknya gimana. Musiman nggak? Kayak masker itu kan musiman gitu ya. Sekarang sudah nggak musim lagi pakai masker. Nanti ditekuni sebentar rontok. Jadi Anda harus melihat bahwa ini bisnisnya memang solusi atas kebutuhan banyak orang. Jadi kalau nekuni bisnis, pilih yang produknya bermanfaat, dibutuhkan sehari-hari. Karena orang tidak membeli karena kita jualan. Aku jualan, tolong dibeli. Bukan begitu orang beli. Tetapi kenapa mereka orang beli? Karena mereka butuh. Mereka butuh solusi dari masalah. Itu ya. Jadi prinsipnya Anda pegang dulu. Jika ingin mulai bisnis, pastikan kita memilih produk yang benar-benar dibutuhkan, berkualitas. Jadi orang bisa beli lagi dan lagi, bukan ditipu rasanya begitu loh. Dan punya manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kita nggak perlu khawatir kehabisan pelanggan, karena selalu ada orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi solusi dari masalahnya dia apa? Produk kita. Harus begitu. Kira-kira paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kebutuhan terbesar saat ini apa? Salah satunya kesehatan. Sering orang bilang kan, buat apa kaya kalau sakit-sakitan? Mengapa memilih bisnis di bidang kesehatan, bukan sembako misalnya ya, atau LPG melon. Wah, ini agen saya ada yang LPG melon, tambah tipis-tipis Bu gitu ya. Mengapa milih bisnis yang bukan sembako tapi kesehatan ya? Karena kesehatan itu adalah prioritas semua orang, tanpa memandang usia, pekerjaan, atau status ekonomi. Ya, ada satu quote yang menarik kemarin yang saya baca bunyinya ini ya. Ini dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan. Kamu bisa memiliki 100 masalah di dalam hidup sampai ketika kamu punya masalah kesehatan. Saat itu penyakit inilah yang menjadi satu-satunya masalah. Mendadak masalah yang lalu dipikirkan, relasi, deadline, keuangan, jadi nggak penting. Tanpa kesehatan, bahkan hal-hal terbaik jadi kehilangan maknanya. Kesehatan itu bukanlah sebuah bagian kecil dari kehidupan. Ini adalah segalanya. Ya, jadi cari bisnis kesehatan. Ini oke banget. 3 bisnis teratas kesehatan gitu ya. Nanti satu lagi saya ini ya, spill lagi. Adalah yang kebutuhan terbesar saat ini. Gitu. Nah, ini membuat bidang kesehatan tuh punya target market yang sangat besar. Anda enggak pernah lihat rumah sakit tutup. Mohon maaf, barusan saya dengar McD tutup, Mixu tutup ya. Padahal itu besar-besar. Tetapi rumah sakit tutup kayak gak pernah dengar ya. Apotek malah laris buka cabang di mana-mana. Jadi semua orang itu butuh menjaga kesehatannya. Baik yang sudah sakit maupun yang ingin mencegah penyakit. Jadi produk kesehatan yang berkualitas dan terbukti manfaatnya akan selalu dicari. Jadi
Kalau mau bisnis berpotensi jangka panjang, kesehatan. Itu pilihan yang tepat. Bukan hanya karena permintaannya tinggi, juga kita membantu banyak orang hidup lebih sehat dan lebih baik. Yang kedua, perhatikan keluhan banyak orang. Apa? Ya kan? Harga naik kan? Inflasi sebagian besar jerit. Kenapa? Kurang uang. Yang banyak uang diem aja. Barusan BBM turun, tidak ada yang rame. Begitu naik, teriak semua. Kenapa? Kurang uang masalahnya. Kalau yang banyak uang diem aja, mau BBM naik, ya perlu dibeli, LPG naik, perlu dibeli, gitu doang mereka. Jadi ketika Anda menawarkan solusi tambahan income, menarik nggak? Jelas menarik. Jadi dua bidang ini, kesehatan dan pendapatan. Ini yang harus Anda kerjakan, ya. Menurut saya begitu. Jadi kita ada dua masalah tadi, kesehatan dan keuangan. Nah, kita harus menangkap peluang bisnis produk herbal. Dibandingkan obat, produk herbal kan terkenal mahal. Kenapa kita milih produk herbal? Produk herbal itu meskipun mahal tapi ada marketnya. Asalkan kita edukasi ya, kita bisa jual produk herbal. Memang cara jualannya nggak sama kayak jual baju, nggak sama kayak jual kue. Dikelar aja kue banyak yang mau. Nggak usah menjelaskan apapun. Itu anak SD juga bisa, nggak usah ada ilmunya. Jual produk herbal itu memang ada ilmunya, ada seninya. Karena nggak semua orang bisa, makanya Blue Ocean. Blue Ocean itu nggak ada yang ngerjain. Masih luas sekali. Jadi kita kalau bawa jaring itu ikan-ikan banyak sekali. Satu kue dibagi-bagi sedikit orang. Sehingga omset per agen itu bisa besar. Maka income-nya bisa besar. Kenapa saya tidak menyarankan sembako tadi? Karena terlalu banyak yang main. Harganya semua kelihatan. Tipis-tipis dapatnya. Persaingan harga begitu besar. Jangan main yang red ocean. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis dari perusahaan Faras. Yang selama saya menggeluti berbagai macam pekerjaan ya, ini adalah pekerjaan yang paling simpel ya, paling mudah, murah, tapi hasilnya paling besar buat saya ya, paling besar buat saya. Dan paling memuaskan hati. Saya berjumpa Faras itu pertama kali saat saya mengalami sakit kaki yang namanya plantar fasciitis. Saya berobat kemana-mana susah sembuhnya. Dan berjodoh sembuh karena Faras. Produknya bagus. Nah, itu dipegang dulu. Jadi kenapa Faras? Yang pertama modalnya kecil. Anda tidak harus mengeluarkan puluhan juta dan ratusan juta. Ini bisnis idaman ya. Yang kedua adalah produknya laris. Produk kesehatan adalah produk yang menjadi kebutuhan pokok selain kebutuhan pangan. Orang bisa menjual seluruh hartanya demi mendapatkan kesehatannya kembali. Karena itu semenjak pandemi, orang-orang mulai fokus untuk memelihara kesehatannya dan berinvestasi lebih banyak untuk mempertahankan kesehatannya. Jadi produk kesehatan ini akan selalu laris pada musim apapun. Nah, itu enaknya ya. Jadi produknya bagus, banyak yang sembuh. Dua, unik. Faras ini saya tekuni karena produknya unik. Digosok-gosok aja banyak yang sembuh. Tidak diminum. Itu kan unik. Jarang. Gitu ya. Makanya laris. Karena orang nggak perlu minum, nggak usah takut ginjalnya apa. Itu laris. Yang berikutnya adalah repeat order. Customer itu begitu cocok sama Faras. Itu bisa beli 3 botol Faras sebulan. Dia terapi sampai sembuh. Dan setelah sembuh pun dia terus-menerus repeat order untuk menjaga kesehatannya. Jadi saya itu tiap bulan dapat repeat order sekitar 300 Faras klasik. Rutin segitu. Sampai dia jadi member, ikut jualan, jadi agen aktif, stok sendiri-sendiri, baru lepas dari saya. Gitu ya. Dah bergulung makin lama makin besar karena repeat ordernya kan rutin. Terus dia kasih referensi kan bagus. Jadi dia kasih referensi. Jadi tidak setiap kali saya itu harus cari barang baru. Kalau misalnya yang lalu saya sempat coba bisnis kedua digital marketing. Ketika saya punya produk satu itu oke begitu. Tetapi saya harus punya produk kedua supaya orang mau beli produk kedua. Ngerti ya maksud saya? Karena saya dulu jualan barang unik. Jadi misalnya saya itu beli eh, casing HP misalnya ya, saya nggak beli lagi. Ya satu kali sudah cukup. Saya beli kacamata, mungkin kacamata hitam. Ya udah sekali beli. Saya nggak beli lagi. Saya harus terus cari barang baru. Ya, saya bosan dulu. 1000 macam.
Saya barang unik kayak gitu. Kalau Faras enggak. Kalau kita sudah setengah mati, presentasi ya meyakinkan orang. Begitu dia pakai enak, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kenapa Faras? Itu repeat ordernya luar biasa. Percaya deh. Ini di sini banyak leader-leader yang bisa bercerita ya bagaimana orang itu beli-beli terus ya. Kalau sudah nggak kena minyak itu nggak enak rasanya ya begitu. Jadi enak bisnis kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Blue Ocean. Produknya tadi itu sudah bagus, unik, repeat order, jarang yang main. Wah, asik ini. Kenapa? Karena memang perlu ilmu untuk menjalankannya. Saya nggak bilang sulit ya, perlu ilmu. Nah, kita bisa jadi orang pertama di kota kita yang serius memasarkan produk kayak gini. Tapi kita belajar dulu, kursus dulu, les dulu, begitu ya. Sampai kita paham. Nanti kita bisa pegang jadi yang terbesar di kota kita. Jadi Faras ini sangat manjur. Saya pernah didatangi kakaknya tetangga, dia berkunjung dari Jawa Tengah ke Malang. Temennya bilang, kalau ke Malang titip belikan Faras klasik ya. Loh, gitu ya, dari Jawa Tengah. Siapa yang dari Jawa Tengah ini? Harganya sekitar 400.000, kayak katanya gitu. Produknya bagus, jarang yang megang, dicariin orang. Orang yang kenal gitu ya, jarak ini. Sampai belain nitip teman ke Malang, kan luar biasa. Nah, Anda harus bisa nangkep ini peluang usaha kayak gini ya. Jadi kalau sudah ketemu bisnis dengan produk yang bagus, unik, repeat ordernya deres, Blue Ocean, sikat aja kerjakan ya, jangan kelamaan. Kalau teman-teman kita sadar dan semua berbondong-bondong jadi agen Faras, Anda ketinggalan nanti ya. Yang ketiga, mengapa Faras? Labanya besar. Nanti saya tunjukin Anda bisa ngiler-ngiler sungguhan. Bisa 10-20% dan harganya sama se Indonesia, nggak ada perang harga. Bagi hasilnya besar. Dari saya pertama kali 6 bulan bergabung di Faras, itu income sudah nyentuh 25 juta per bulan. Seumur hidup saya nggak pernah dapat income segitu. Ya, tahun depannya income saya nyentuh 100 juta per bulan. Nggak pernah saya ngerjain bisnis apapun 100 juta per bulan. Income saya jedok itu di angka 20 juta per bulan. Jadi ketika 6 bulan saya dapat 25 itu wow bagi saya. Karena apa? Saya ngerintis bisnis saya sebelumnya 6 tahun. Masih di angka 10-20 juta. Sedangkan di Faras, saya berkali-kali nyentuh angka 100 juta. Rata-rata income saya di atas 50 juta per bulan. Dan saya dapat mobil 2 kali dari Faras itu pada saat pandemi. Jadi 70% ekonomi turun, Faras ini luar biasa ngebum. Habis pandemi memang agak turun sedikit, tapi kan ya lumayan lah, masuk 40-50 gitu ya. Saya sudah stabil di angka itu. Ibu rumah tangga, ngurus rumah, ya, tapi bisnisnya jalan terus itu kan enak sekali. Menurut Anda menarik nggak bisnis ini tekuni? Menarik dong. Apalagi ada pelatihan bisnisnya gratis. Saya ngajarin ilmu saya loh. Dan banyak leader ngajarin ilmunya juga. Agen-agen saya juga nanti ikut turun tangan bantu Anda supaya memahami tentang bisnis ini. Mau nggak Anda juga income-nya besar ya, kayak kita-kita leader-leader. Mau nggak saya kasih rahasianya? Lah, jadi itu ada pelatihan bisnis dari Faras. Nanti saya tunjukin betapa lengkapnya pelatihan bisnis di Faras. Karena sulit sekali kalau ngerjakan bisnis nggak punya mentor ya, nggak punya pendidikan tuh sulit sekali ngeraba-ngeraba ya, mau melakukan apa setiap kali gitu ya. Oke, mau banget. Mau apa mau banget? Mau banget ya. Oke, supaya Anda tidak beli kucing dalam karung, saya bilang gitu kan. Kalau Anda mau nyemplung satu bisnis, Anda perlu mendalami company profile. Perlu tahu banget. Jadi apapun nanti Anda bandingkan lah. Anda ditawari 5 bisnis, Anda pelajari company profile. Saya juga orang yang menyelidiki banget. Saya ini orangnya melankolis ya. Jadi kalau menyelidiki bisnis luar biasa, detail saya cari tahu. Siapa ownernya Faras? Namanya Pak Putu Eka Suryawan. Saya ke Bali, saya foto sama dia, saya ngobrol sama dia. HUT Faras pertama, saya ketemu langsung dengan beliau, saya foto, ya, saya mendengarkan apa yang dia katakan. Waktu itu belum ngobrol, belum kenal, saya agen baru. Saya selidiki benar-benar kayak apa ownernya. Nah, di sana saya jatuh cinta sama visi misinya perusahaan. Ini orang baik. Ini orang sangat mulia hatinya. Income-nya sudah besar, tetapi dia mau mencintai bangsa ini dengan tulus. Dia meracik minyak obat itu dari tanaman herbal Indonesia. Itu untuk kembali kepada petani Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan produk herbal Indonesia asli. Ya,
Pak Putu barusan em, meramaikan TikTok. Mungkin Anda ada yang lihat TikTok sebelum bergabung di sini ya. Pak Putu itu sudah ramai sekali, kemudian banyak ya ngebum. Jadi agen-agen saya yang jualan di marketplace itu dapat kelimpahan berkat karena Pak Putu itu lagi ngonten dan itu kembali ke agen-agennya. Barusan Pak Putu melaunching website. Jadi para warrior ya nanti nanti saya jelaskan warrior itu apa, dimasukkan websitenya. Kenapa? Karena adminnya yang melayani ribuan chat itu akan melemparkan ke agen terdekat. Seharusnya kan maksudnya apa namanya, dia bisa ngambil sendiri gitu loh ya buat dia itu, tapi dia melemparkan ke agen terdekat. Jadi dia yang sudah ngonten, dia yang sudah ini dikasihkan ke kita supaya apa, banyak yang ekonominya terselamatkan lewat bisnis waras. Kalau orang nggak baik nggak bisa gini ya. Saya kalau bayangin ya, saya punya 20 admin gitu ya, saya sebar, saya iklan gitu buat saya semua. Kok bisa mikir dikasihkan agen-agen? Saya juga nggak habis pikir ya. Orang ini pokoknya baik. Gitu ya. Next saya lanjut belajar tentang perusahaannya, tentang pabriknya. Nah, pabriknya sudah ada 3 di Bali. Pabrik ekstraksi, pabrik pabrik obat tradisional, dan pabrik kosmetik. Saya juga kejar ya. Waktu itu saya harus lihat pabriknya di Bali. Saya foto ya. Berapa banyak agen-agen yang juga sudah foto sama pabriknya. Beneran ada loh ini pabriknya. Bukan maklon loh. Loh, itu penting kalau mau kerjakan bisnis jangka panjang ya. Anda harus tahu. Kalau maklon itu Anda tahu. Jadi pesan di orang ya, pesan di pabriknya orang. Kemudian pabrik itu bisa bermain-main harga ya supaya jadi sudah laris nih dinaikkan harganya. Kalau enggak ya diturunkan kualitasnya kalau orangnya enggak mau. Bahkan ada yang dia, wah ini produknya laris nih. Saya dulu pernah tahu apa alat yang spray di wajah itu ya. Wah, multi levelnya itu jualnya 3 juta. Pabriknya itu produksi lagi cuma dijual 300 500 ribuan. Jadi kalau bukan barangnya sendiri itu repotnya gitu ya. Nah, jadi kalau pabrik bukan maklon tapi pabrik sendiri itu kualitasnya pasti terjaga. Dan karena ownernya baik, pabriknya di Indonesia kualitasnya terjaga, dia juga menerapkan standar yang tinggi, ya. Jadi dia selalu memberikan yang terbaik. Karena saya orang perfeksionis, saya sudah masuk pabriknya, saya suka cara mengelola pabriknya itu bersih dan steril. Nah, meskipun Anda tidak ke pabriknya, saya ceritain, gitu ya. Mungkin teman-teman apa agen leader juga yang sudah ke Bali juga boleh ngomong. Saya juga sudah foto sama pabriknya, gitu ya. Benar-benar ada, benar-benar steril, benar-benar luar biasa. Dia jaga kualitasnya. Sampai sekarang sangat baik produknya, tidak berkurang kualitasnya sedikit pun. Nah, itu kalau Anda mau kerjakan bisnis, seriusin itu. Nanti Anda ditawari 10 bisnis, selidiki sampai kayak gitu ya. Bandingkan mana yang lebih bagus. Kemudian produk unggulan kita ya. Kita ada produk yang tadi saya bilang Faras Klasik yang pakai paling laris itu ya. Kemudian kami ada Sunplus, ini vitaminnya juga luar biasa suplemennya. Sebenarnya kita itu ada produk yang sampai sabun wajah ya, sampai hair oil, suplemen mata, aromaterapi, obat mah dan lain-lain. Pokoknya asik kok. Jadi satu produk laris itu nanti diikuti produk lain yang juga bagus. Jadi customer itu bukan hanya beli Faras Klasik, dia itu beli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa belanjanya banyak-banyak di saya ya, di Anda gitu ya. Jadi benar-benar begitu, wih, farasnya bagus, samplasnya bagus, roll-onnya bagus, WR-nya bagus, hair oil-nya bagus, Black Maeva-nya, sabun wajahnya bagus. Gitu. Jadi satu orang bisa belanja 1 sampai 2 juta di saya. Customer ya. Kalau agen jangan tanya, mereka puluhan juta belanjanya ya. Belanjanya sudah di aplikasi, bukan di saya. Nah, sekarang ngomongin bestsellernya aja ya, Faras Klasik. Aduh Bu, itu yang harganya 355.000 itu ya. Mahal Bu, saya aja nggak tega beli buat saya sendiri. Mana bisa saya jualan produk ini? Ada yang mikir gitu? Mahal Bu, mana bisa saya jualan produk 355. Saya kasih tahu ya, produk ini ada marketnya. Loh gitu loh. Jadi kalau saya bisa jual 300 Faras Klasik sebulan, laris ya. Tanya deh agen-agen leader, ayo yang ini yang lagi hadir itu ya. Barusan yang ini, apalagi yang belanjanya barusan 30 40 juta sekaligus ya, awal bulan ini. Agen-agen saya itu
Omsetnya ratusan juta Faras Klasik semua. Begitu loh. Jadi harus tahu dulu ini ya, laris. Banyak yang suka ya. Nah, ilmu jualannya bisa dipelajari. Begitu loh. Nah, saya kasih satu ilmu. Satu ilmu. Contoh ilmu yang saya ajarkan. Saya punya ratusan ilmu. Saya kasih contoh satu apa yang saya ajarkan ke agen-agen saya. Supaya ngerti gimana cara jual Faras Klasik ini bisa laris kayak kacang goreng ya. Saya bisa jual 300, saya ngajarin orang bisa jual juga 100, 200, 300 klasik setiap bulan. Begitu ya. Kenapa orang jualan nggak closing-closing? Karena tidak punya ilmu prospecting. Ini ilmu yang saya sering omongkan ke agen-agen saya. Mungkin Anda tidak pernah dengar apa itu prospecting. Orang marketing itu bukan harus pinter ngomong, tapi pinter nanya, pinter nanya. Nah, saya kasih contoh ya, percakapannya apa sih sehingga keluar kebutuhannya orang. Ya, pertama kali nyapa dulu. Lama ndak ketemu teman kuliah, teman SD, atau sesama orang tua. Nyapa. Halo, lama nggak jumpa ya. Sekarang kerja di mana kamu? Atau kegiatannya sehari-hari lagi ngapain? Nah, itu jenis pertanyaan. Harus pinter nanya. Boleh dicatat itu. Jadi dari jenis pekerjaannya aja, Anda sudah tahu kisaran income-nya. Kerja apa Anda sudah tahu kisaran income-nya ya. Kalau belum jelas nanti ada pertanyaan kedua. Jadi ketemu, halo, lama ya nggak ketemu ya. Sekarang isi berapa, anak berapa ya? Bercanda ya. Biasanya yang nanya cuman anaknya berapa, sekolah di mana gitu. Dari sekolah aja. Sekolah di mana? Kan ini sekota ya. Jadi Anda tahu mesti kemampuan ekonominya kayak apa. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan saya ajarkan, saya pilih itu supaya Anda itu tahu vocab bahan ngomong, bahan nanya itu apa. Itu pelatihan yang saya ajarkan. Nah, mungkin setelah ngobrol pekerjaan dan sebagainya, ya masih, oh aku kerja di PT ini misalnya. Nah, Anda perlu tanya sebagai apa. Jadi jenis pekerjaannya itu Anda bisa tahu. Oh, aku IT misalnya ya. Oh, aku di lapangan kok, aku salesnya misalnya ya. Jadi Anda kan jadi tahu, oh banyak di depan layar komputer atau kerja fisik. Jadi Anda bisa kira-kira kebutuhannya. Kalau dia banyak di depan laptop, butuhnya apa? Vitamin mata. Wah, langsung nangkep begituan ya. Ya, kalau banyak jalan, mungkin pegel-pegel ya. Badannya capek-capek, tapi yang duduk di ini juga banyak yang capek-capek. Jadi dari jenis pekerjaannya aja, Anda itu sudah tahu sebenarnya kebutuhannya dia apa. Tapi kita nggak tembak dor, kita enggak. Kita ahli bertanya. Nah, ini ilmu mahal ya. Nah, mulailah melontarkan keluhan. Nah, ini ilmu saya ya, ilmu tinggi. Keluhannya sekarang gini ya, saya sesuaikan dengan musim hujan. Nah, kalau Pak nanti musim kemarau ya lain lagi ngomongnya bahannya ya. Pancaroba ya pancaroba. Wih, sekarang musim hujan ya. Sekarang pancaroba ya. Banyak anak sakit. Kamu kalau anakmu sakit gitu, biasanya kamu bawa ke dokter mana? Itu pertanyaan prospecting ya, melontarkan keluhan plus pertanyaan. Atau biasanya anak kamu sehari-hari kamu kasih suplemen apa? Nah, itu muncul itu nanti muncul muncul banyak antena akan berdiri. Jadi harus ahli nanya, boleh dicatat ya. Sekarang masalah pekerjaan. Nah, keluhannya gini. Disesuaikan konteks. Sekarang banyak sekali ya yang kena PHK. Gimana kerjaanmu? Semoga aman ya. Nah, kita menanyakan tentang pekerjaannya. Nanti curhatnya banyak. Apalagi Anda mengangkat, ini itu ya harga-harga naik ya. Barusan kue-kue lebaran naik ya. Atau apapun lah, Anda angkat apapun lah. Yang lagi viral, lagi rame apa. Dolar sekarang ya ampun. 16.000, 17.000. Pekerjaanmu terpengaruh nggak? Gitu dong tanyanya ya. Jadi di sini kita itu sudah kelihatan orang itu butuhnya apa. Nah itu kita bisa nangkep peluangnya. Ketika keluhannya keluar,
Keluhan sama dengan kebutuhan. Jadi kita tinggal tawarkan solusi ya. Nah, nanti di sini ya kita baru melontarkan pertanyaan lebih dalam. Kalau misalnya mendadak kamu kehilangan pekerjaan utama, kamu masih punya sekoci pendapatan nggak? Jadi dia misalnya mengeluh, "Ih, rame ya ini ya, sudah mulai banyak yang ini ya." Nah, jadi ilmu ini yang mungkin Anda nggak pernah punya. Jadi setiap kali bilangnya jual ini nggak bisa, itu nggak bisa, karena nggak pernah punya ilmu yang diajarin kayak gini kan. Ini namanya ilmu prospecting ya, yang dimiliki hanya mungkin ilmu pasar. Ayo Bu, mampir, bajunya murah, diskon. Ya kayak gitu-gitu yang memang jualan Faras nggak bisa. Saya jamin nggak bisa. Anda nggak pernah dilatih punya ilmu jualan online, Anda nggak pernah mendatangkan prospek dengan attracting marketing itu gimana, pakai teknologi kayak ChatGPT yang nggak pernah, bikin konten nggak pernah, diajarin public speaking yang nggak pernah. Padahal kalau punya ilmunya, ada leader yang bisa jual 100 Faras klasik sehari, karena dia punya ada 3 admin ya, Bu Yuni itu, dia live tiap hari, dia bisa jual sendirian itu 100 Faras klasik loh sehari. Bukan sebulan, sehari, setiap bulan bonusannya dari Faras bisa buat beli mobil baru. Gimana coba? Masih nggak mau belajar ilmu baru? Harus mau. Demi income 100 juta per bulan, 200 juta per bulan harus mau belajar. Jadi jangan bilang Faras nggak bisa dijual ya. Cuma Anda belum punya ilmunya gitu doang loh. Jualan Faras itu pakai edukasi. Makanya saya bikin grup WA banyak. Kenapa? Edukasi. Tiap hari saya ngisi, konten apa, ambilin konten mah dan sebagainya. Semua produk itu bisa dijual kalau ada ilmunya. Nah, sudah terbayang ya sekarang ya di mata ya caranya. Oh, gitu. Gitu ya. Nanti lebih lanjut saya bukakan di 5 training webinar ya supaya Anda mantep kalau mau ngambil keputusan mau gabung Faras. Oke. Nah, kalau untuk masalah kesehatan ya, orang itu mau bayar mahal asalkan produknya bagus. Tanya deh teman-teman semua yang sudah pakai Faras. Bagus nggak? Ayo, teman-teman, yang sudah ini mungkin bisa kasih testimoni nggak? Survei aja tuh seisi grup sehat saya. Wih, pada puas pakai Faras. Ada yang nggak bisa ngangkat tangannya, yang saraf kejepit, yang ini itu sakit. Beres semua kena Faras. Gitu ya. Kalau yang ada di Bandung boleh minta digosokin Mak Yen itu. Yang di Tangerang minta digosokin hmm, Pak Yani itu ya, Teh Yani ya, biar tahu dahsyatnya. Kota lain agen-agen bisa muncul tuh, agen kota mana itu, kasih testimoni pernah sakit apa itu ya. Kok hampir 90% agen saya itu asalnya customer kok. Mereka asalnya pemakai. Begitu cocok sembuh jadi agen. Kalau nggak dahsyat produknya ya masa agen saya sampai 3.000 orang sih. Nggak mungkin kan? Saking larisnya, saking ramenya, saking manjurnya itu loh, makanya laris gitu ya. Pokok produknya Maknyus ya, pasti laku, pasti ngepung, digosok-gosok aja terasa orang suka beli. Pasti besar. Anda bisa lihat peluangnya nggak? Ya. Nah, Anda kalau lihat testimoni ini, banyak orang yang sudah terbantu kesehatannya, mulai dari miom, asam lambung, Bell's palsy, hipertensi, sakit paru-paru, kanker payudara, penderita gagal ginjal, jantung koroner, batuk pilek, bahkan COVID, banyak yang terbantu dengan produk Faras, gitu ya. Ragu-ragu jual yang besar. Tenang, Faras punya produk yang kecil-kecil, yang nilainya 50 sampai 55.000. Jadi kalau orang masih ragu-ragu beli Faras klasik 355.000, tawarin yang kecil-kecil. Kami ini kalau dilepas ke pasar-pasar saat pelatihan, ya mudah sekali closing produk kecil-kecil gini ya. Ada Bu Ani itu yang barusan dari kapal dari Karimun ke Jawa ya. Dia jual banyak loh itu. Roll on itu. Memang mudah sekali orang sakit kepala, cukup dioleskan sedikit di dahi, ini tinggal pakai di depannya orang. Begini doang. Jadi orangnya naik kapal mual-mual, nggak enak badan, kasih aja minyak angin ini suruh coba. Cerita sedikit laku. Itu loh produknya itu luar biasa. Ya, jadi sakit kepala itu diteteskan dibunuh-bunuh gini. Menghilang dengan cepat, sangat manjur. Dalam satu olesan saja orang bisa segera beli produk ini. Ada agen saya di Belitung ya. Pertama kali join, bulan pertama ya. Setiap hari jualannya roll on ini 50 botol sehari. Pertama kali gabung loh ya. Dia kan jual sembako, jadi customernya banyak. Dia kasih tahu, ini ada minyak bagus, bisa buat semuanya penyakit. Ayo sini coba gitu ya. Cocok beli.
Sampai ada yang jalannya kayak robot, cuma kena roll on hot, ini aja sembuh, bisa jalan. Dahsyat kan? Nah, itu begitu saktinya loh. Anda nilai sendirilah kalau produk semanjur itu bakalan laris nggak sih ke depannya ya? Saya sambil baca-baca ini komen ya. Banyak banget stroke, diabetes, asam urat, suami kena sakit, ya di bandara bisa jual. Oh, kan gitu. TNI, sabun wajah aja mereka bisa jual, sakti-sakti agen saya itu, ya. Nah, ketika kita menjalankan sebuah usaha, kita juga perlu cek legalitas perusahaannya. Ya, dan Faras tidak perlu diragukan, semua suratnya sudah lengkap, JPKB, cara pembuatan kosmetik, cara pembuatan obat tradisional sudah BPOM dan halal MUI ya. Jadi kalau Anda membandingkan semua peluang bisnis sampai cek legalitasnya, aman nggak? Jangan-jangan baru ngerjain diangkut, repot ya ngerjain yang begitu ya. Cara join member Faras itu kita cuma bagikan dua aja. Yang pertama adalah Faras Klasik 10 botol itu 2.850.000. 100.000 itu untuk biaya pendaftaran dan join member Faras itu ada yang 2.950.000 dapatnya 15 botol Faras Natural Oil gitu ya. Jadi klasik ini yang best seller kita yang 355.000. Ada yang bawahnya itu biasanya untuk terapi mungkin terapi mata minus, kemudian terapi mungkin daerah dalam atau yang alergi Faras klasik pakai Faras natural oil untuk anak-anak Faras natural oil. Jadi bisa pilih dua paket ini begitu. Tetapi selama ini memang best sellernya kita Faras klasik ya. Jangan khawatir. Saya dulu soalnya pertama kali beli yang Faras natural oil ternyata orang sukanya yang Faras klasik. Jadi berturut-turut saya kemudian belinya Faras klasik. Nah, untuk promo awal bulan tanggal 1 sampai 10 April itu new member paket bisnis ya itu dapat tambahan dua produk yaitu Amosa Ungu untuk mah dan Care 60 mili itu minyak yang sifatnya hangat ya untuk pijet biasa untuk yang mungkin ya kayak Faras Natural Oil gitu ya. Jadi yang nggak terlalu apa pekat tetapi juga saya sehari-hari pakainya yang ini. Kalau nggak Faras Care 60 mili yang kuning atau yang merah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda oke lah saya coba saya gabung silakan ambil paket yang ini segera daftar ke pengundangnya ya. Nah, keuntungannya paket bisnis apa? Yang pertama adalah ada promo awal bulan gitu. Jadi kalau ngambil kalau bisa memang diambil pada tanggal 1 sampai 10. Kalau lebih nanti nggak dapat promo awal bulannya. Kemudian yang kedua harganya lebih murah. Nanti labanya per paket ini sekitar 700 sampai 800.000 per paket. Nanti Anda hitung sendiri ya karena kita jual 355 ya. Jadi 3.550.000. Rata-rata kita dapat sekitar 700 sampai 800.000 per paket. Nah, kalau beli paket bisnis ini free ongkir seluruh Indonesia. Jadi laba Anda semuanya oto tidak terkena potong ongkir. Ya. Nah, hambatan menjadi member biasanya orang bilang, "Oh, saya enggak punya modal, Bu, kalau segitu, Bu." Yang kedua, enggak bisa jualan saya. Nggak bisa ini apa namanya nawar-nawari. Tenang-tenang, kita ajari hanya bercerita dan kita mengundang aja. Jadi nanti ada webinar-webinar seperti ini, Anda cuma tugasnya mengundang. Mengundang pun kita ajari caranya, gitu ya. Jadi kita yang presentasi, closing jadi customer Anda, closing menjadi agen Anda begitu. Yang ketiga merasa gaptek, jangan khawatir, ada support sistemnya ya. Jadi kita ada pendampingan untuk menjalankan bisnis Faras untuk pemula sampai tingkat leader. Jadi semua masalah ini Anda bisa tercapai. Ya. Nah, aplikasi OneApps ini hanya bisa diakses Anda yang menjadi member Faras gitu secara aktif. Di aplikasi ini Anda berhak mendapatkan video pembelajaran, artikel kesehatan, testimoni, brosur, dan spanduk. Ya, saya setelkan dulu ya videonya. Gimana ya cara sukses di bisnis Faras? Kok kayaknya orang-orang gampang banget ngejalaninnya? Iyalah, pasti mereka belajarnya di OneApp. Di sini deh aku kasih tahu. Di OneApp itu ada yang namanya Pisuka, yang isinya video pembelajaran untuk bekal kamu mulai bisnis Faras. Tiap hari kamu bisa nonton satu video di sana untuk bisa unlock video-video di minggu selanjutnya. Selain itu, kamu juga bisa nonton video spesial Pisuka yang bisa kamu nikmati tanpa syarat apapun. Kamu pun bisa belajar terkait produk-produk Faras di sana. Nah, nggak susah kan jalanin bisnis Faras? Wah, iya. Ternyata OneApp sangat membantu ya. Aku harus download sekarang dan langsung belajar.
Jadi di sini itu banyak sekali di One Apps itu ya. Banyak artikel kesehatan, testimoni, brosur, spanduk, berbagai program kerja harian dan pendampingan 365 hari dalam setahun melalui aplikasi. Ya, luar biasa siap sekali kok pokoknya Faras. Nah, saya tunjukkan beberapa orang yang sukses karena mempelajari di One Apps ya. Perkenalkan, nama saya Maria Panggabean, saya berasal dari Kota Medan. Saya bergabung jadi member Faras pada awal Februari 2022. Di awal bergabung saya tidak tertarik sama sekali dengan bisnis Faras, karena saya waktu itu fokus hanya untuk mendapatkan harga yang lebih murah untuk pakai sendiri. Namun karena mitra atas saya sering mengajak webinar, walaupun sering saya tolak, tapi kekeh tetap mengajak saya webinar, akhirnya saya mulai mengikuti beberapa webinar Faras. Dan sejak saat itulah saya mulai tertarik dengan bisnis Faras. Pada bulan Agustus tahun 2022 atau di tahun yang sama dengan saya bergabung, mitra atas saya mengajak saya untuk ikut challenge nonton One App selama 14 hari yang diadakan di jaringan oleh leader. Dan saya kenal dengan One Apps. Karena ikut challenge tersebut, akhirnya saya rutin nonton One Apps. Sejak saat itu juga lah saya mulai tertarik dengan materi-materi yang ada di One Apps. Saya sangat menyukai One Apps versi yang terbaru sekarang, karena fiturnya lebih asik. Bahkan juga sangat mudah menemukan hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya waktu mencari testimoninya mudah ditemukan, bahkan sudah dibagi-bagi berdasarkan produk-produk Faras. Atau mau mencari alat bantu juga mudah. Bahkan materinya juga disajikan lebih menarik ya. Jadi ada Pisuka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau materi di Pisuka 1 belum selesai, maka tidak boleh melangkah ke Pisuka yang kedua karena masih terkunci. Nah, ini jadi seperti tantangan ya. Ini membuat lebih menantang sehingga lebih menarik waktu belajarnya. Kualifikasi tertinggi yang pernah saya capai di Faras adalah predikat Star Ruby pada tahun 2023. Tentunya ini semua tidak terlepas dari dukungan One System, karena kalau saya sendirian, saya tidak bisa mencapai hal tersebut. Baik itu dari pendampingan dari mitra atas dan leader di jaringan, bahkan juga pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan dari Faras, webinar-webinar dengan materi yang sangat mendukung, dan tentu saja materi-materi di One Apps yang punya materi-materi yang terarah yang mengarahkan saya apa yang harus saya lakukan untuk mengerjakan bisnis Faras. Terima kasih kepada Pak Putu yang telah menyediakan aplikasi pembelajaran dan bahkan itu gratis untuk semua member-member Faras, dan itu banyak menolong member-member seperti saya. Terima kasih Pak Putu, salam sehat, kaya, bahagia. Yang punya hambatan mungkin ini ya, apa namanya, introvert, nggak suka ngomong gitu ya. Nah, saya ada satu agen. Jadi ini kalau dari ini ya, dari jaringannya Bu Katarina ya, Bu Katarina yang bantu saya operator hari ini. Ada Bu Maria tadi yang Star Ruby. Star Ruby itu 3 kali 15, jadi 46 poin di grupnya dia itu ya. Dan kemudian ada bawahnya Bu Maria ini namanya Krisna. Nah, Krisna ini dulu kalau belum dilatih, ngangkat telepon nggak berani. Ada yang begitu enggak? Ditelepon dimatikan, enggak berani terima telepon. Lihat sekarang perubahannya seperti apa ya. Support system itu bisa membuat orang berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Anda akan melihat, akan kaget melihat orang yang enggak mau terima telepon modelnya sekarang jadi kayak apa ya. Nah, dari One Apps inilah saya sangat banyak berubah selain bimbingan dari leader-leader Faras. Saya menonton One Apps ini setiap hari dan menjadi rutinitas saya. Halo, perkenalkan nama saya Krisnaria Purba, umur 36 tahun, asal dari Medan, Sumatera Utara. Saya bergabung di Faras itu bulan Agustus tahun 2022. Nah, saat itu yang mendaftarkan adalah adik saya, dan kebetulan mama saya juga menggunakan minyak Faras. Awalnya kurang tertarik karena saya merasa saya yang sebagai introvert itu tidak bisa menjalankan atau menjual minyak Faras ya. Karena saya itu tipe yang pemalu. Tapi karena sudah terlanjur didaftarkan, saya mencoba upload ke media sosial. Dan ternyata peminat Faras itu sangat banyak. Banyak belajar ya dari Faras, dari leader Faras, dan dari aplikasi yang dimiliki oleh Faras yaitu One Apps.
tahunya aplikasi One Apps ini di awal tahun 2023. Saat itu, mitra atas saya mengajak saya untuk mengikuti challenge One Apps. Saya banyak belajar dari One Apps karena kepribadian saya yang introvert dan pemalu membuat saya susah berkembang di dunia bisnis. Tapi dengan adanya One Apps, saya bisa banyak belajar mulai dari membuka pikiran saya bahwa Faras itu bukan hanya sekedar menjual dan menjalankan bisnis Faras. Dan di Faras juga kita belajar banyak hal. Bagaimana kita untuk melayani customer-customer kita, bukan hanya sekedar kita jualkan dan membiarkan saja, tapi kita mendampingi mereka sampai mereka benar-benar terbantu. Di tahun 2024, saya lihat One Apps di-upgrade lebih menarik dan membuat saya lebih tertantang untuk terus belajar dari One Apps, mendengarkan One Apps setiap hari, dan saya sangat beruntung ya bisa gabung di Faras yang memiliki sistem yang luar biasa seperti One Apps. Saya menonton One Apps ini setiap hari dan menjadi rutinitas saya. Dan hal ini adalah hal yang positif ya, karena bagi saya menonton One Apps ini membuat saya lebih semangat untuk menjalankan bisnis. Ketika saya bingung untuk menjalankan bisnis, saya mendengarkan One Apps. Dan ketika saya bingung untuk memulai dari mana, saya mendengarkan One Apps. Dan ketika kita mulai down, saya bisa mendengarkan motivasi dari leader-leader Faras yang ada di One Apps. Pokoknya belajar di One Apps itu sangat seru. Dan dari sana juga saya bisa lolos di Faras, lolos top 2B dan mengikuti Golf Bali di November 2023. Dan itu membuat saya lebih yakin lagi bahwa Faras ini adalah bisnis yang panjang untuk kedepannya. Pokoknya Faras itu adalah keren, dan aplikasi One Apps itu adalah tempat pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Kita tahu bahwa untuk belajar itu butuh biaya yang besar ya. Banyak orang sampai mengeluarkan jutaan rupiah untuk belajar, tapi kita di Faras diberi pembelajaran gratis dan sangat luar biasa. Terima kasih buat Pak Putu dan Faras yang sudah menyediakan support system yang bagus yang bisa membantu member-member baru Faras untuk menjalankan bisnis. Oke ya. Jadi Bapak Ibu melihat. Bentar ya. Hehe. Ya. Jadi sebenarnya di Faras itu tidak ada produk yang sulit dijual. Yang penting punya skill. Nah, skillnya itu dilengkapi dari webinar-webinar dan dari One Apps ini. Jadi setiap hari tinggal klik gitu aja, kita tiap hari dapat ilmu. Itu luar biasanya. Mungkin yang sudah ikut challenge One Apps bisa komen-komen ya, teman-teman ya. Gimana One Apps? Keren enggak? Luar biasa enggak? Ya. Jadi dengan ilmu yang kami susun secara sistematis, semua agen yang ikut pelatihan kami itu bisa jualan loh. Bisa pecah telur dengan mudah. Pada bisa pecah telur nggak agen-agen baru ya, yang barusan gabung 2024 akhir dan sebagainya. Bisa pecah telur nggak? Bisa jualan nggak? Bahkan sebagian sudah dapat repeat order loh teman-teman ini ya. Jadi menjalankan bisnis itu seperti belajar mengemudi mobil. Kita lihat pertama, kalau kita nggak punya ilmunya juga takut nyetir mobil kok. Nanti nyobro, nanti nyenggol. Ikut pelatihan dulu. Ada instruktur yang ngawasin, yang ngajarin, yang mentorin. Jadi nanti Anda nyetir sudah tidak takut, sudah ada ilmunya ya. Jadi pokoknya Anda pengen banget nyetir, takut-takut dilakoni sampai bisa ya kan? Bayar 1 juta ya, 1 juta 8 kali pertemuan. Barusan anak saya soalnya les, saya tahu harga jadinya ya. Jadi kalau sudah diniatkan, kalau Anda sudah naruh modal, kan Anda siap-siap mau dapat income ya. Jadi Anda harus memastikan selalu hadir dalam setiap pelatihan sampai bisa nyetirnya gitu loh. Ini kan kendaraan super cepat. Anda income bisa besar sekali di Faras. Jadi karena
income-nya besar, Anda harus belajar nyetirnya gitu ya. Jadi kita leader-leader mau memastikan Anda pun bisa jualan. Tapi jika Anda masih takut, mau coba dulu lihat pelatihannya, kami izinkan untuk menjadi dropshipper di jaringan kami. Ini nggak dapat ID dari perusahaan, tapi sudah bisa melihat pendidikan kami juga. Gitu ya, meskipun nggak masuk One Apps, tapi bisa lihat pendidikan kami di luarnya One Apps. Anda bisa jualan dan bisa dropship dulu. Gimana bagi hasilnya kalau dropship? Ini untuk jaringan saya ya. Jadi kita memang nggak sebar-sebarkan. Bagi hasilnya gimana? Faras Klasik nih bestsellernya kita. 355.000 harga jualnya sama seluruh Indonesia. Kecuali Anda di Timor Leste, di luar negeri, memang harganya $30. Jadi sekitar 480 sampai 500 ribu begitu ya. Harga jualnya semua sama. Tinggal nanti Anda masuknya sebagai affiliate atau sebagai agen. Jadi harga dapatnya nggak sama. Harga jualnya sama. Ya, potensi income-nya nggak sama nanti. Anda takut, nggak berani, dropship dulu. Dropship dulu nggak apa-apa. Jadi dropship itu kami yang kirimkan dari agen leader begitu ya, dari mitra atas, mengirimkan barang ke customer Anda pakai nama pengirimnya Anda. Barangnya dari kita, jadi Anda nggak perlu nyetok. Gitu. Bagi hasilnya itu 10%. Jadi kalau Anda ikut join dropship bayar 100.000 dapat diskon 10% all product. Loh, lumayan ya. Jadi Anda bisa ini ya, bayar 100.000 Anda semua produknya dapat diskon 10%. Anda bisa ikut pelatihannya kami. Sudah bisa ngintip sekolahnya kami kayak apa. Biasanya kami kunci di harga 2.850.000 ya kan? Nah, sambil belajar, sambil cari ilmu, sekolah dulu mulai SD, belajar tahu produknya satu-satu, ya. Kita ajari jualan sampai bisa. Mau nggak? Sambil belajar, sambil dapat ilmu, sudah dapat cuan, bisa jualan. Mau apa nggak? Gitu ya. Nah, potensi dropshipper seperti apa? Kalau Anda bisa jual 4 botol sehari, laba 35.000 per botol, itu Anda bisa dapat 140.000 per hari. Jadi sebulan 4,2 juta per bulan. Lumayan tuh. 1 juta per minggu. Loh, mau nggak saya ajarin bisa jual segini? Kalau mau saya ajarin kok. Ya, keren. Potensinya bisa di atasnya UMR, begitu ya. UMR-nya Jawa Timur. Kalau di Jakarta mungkin lebih mahal ya. Nah, kalau Anda, wah saya mau coba dulu produknya Faras, tapi saya nggak mau ejarin gimana gitu ya. Boleh untuk di webinar ini ya, Anda bisa ikut yang namanya paket reguler ini. 500.000 dapat produk, jadi 100.000-nya nggak usah. 500.000 dapat produk, jelas lebih maknyus ya. Anda bisa rasakan di badan. Anda bisa gosokin di badannya orang. Ya, bisa jualan dengan gosok-gosok ya. Mau yang kecil-kecil dulu. Nanti Anda hubungi mitra atas. Boleh, asal 500.000 belanjanya. Nanti biar langsung dipantau jadi dropshipper. Tapi ini belum member, belum dapat ID ya. Nggak apa-apa, tapi saya kan sudah kasih ilmunya, lumayan gitu ya. Jadi ilmunya gratis, ilmunya gratis. Kalau mau jadi agen langsung, ini daftarnya 2.850.000 dapat 10 botol. Tanya aja ke semua jaringan saya itu loh, bisa jualan apa enggak? Semua jawab bisa enggak? Ditinggal enggak sama saya? Semua saya latih kok, semua bisa jualan. Ya jangan khawatir pokoknya. Jadi gabung segini nih jangan khawatir. Kita pasti kasih pelatihan ya. Leader saya itu grupnya sudah besar-besar ya. Mereka sudah income-nya sudah cakep-cakep. Di atas 10 juta banyak sekali. Ada yang 10, 20, 30. Tapi agen baru hari ini gabung. Bayar 100.000. Atau Anda ikut yang pakai reguler 500.000. Atau ya 2.850.000 bebas ya. Ini sini saya yang latih. Loh gitu loh. Ayo ada yang mau nggak? Langsung mutusin. Oke, saya ikut deh. Yang 100.000 supaya saya bisa ikut pelatihannya. Begitu ya. Nah ini ilmu gratis yang sangat berharga. Gratis cuma nonton One Apps bisa dapat para pelanggan baru. Awalnya ragu apa bisa. Rupanya bisa. Semua kasih testimoni. Bisa. Kalau sudah dilatih dulu bisa. Ya. Ya. Oke, mau ya? Mau banget. Harus begitu. Kalau Anda gabung yang 2.850.000 itu ya, potensi agen. Jika Anda bisa jual 4 botol sehari, 12 poin ya. Labanya itu, jadi 4 botol sehari itu dikali 30 ya, 120 botol. Kita ngomongnya Faras Klasik semua, karena ini bestsellernya kita ya. Itu 12 poin.
labanya kalau 80.000 per botol 320.000 ya. Jadi memang kalau cuman dropshipper Anda kan dapatnya cuman 35 ya. Tapi kalau Anda beli 10 botol langsung itu per botolnya 80 labanya bisa sampai 80.000. Jadi kalau misalnya nanti sudah enggak join yang pertama kali join member itu kan ada 100.000 untuk biaya pendaftaran. Nanti beli lagi berikutnya itu tinggal 2750. Maka 2750 ke 3550 ya, kalau 10 botol itu 800.000 dapatnya. Kalau Anda bisa jual 12 poin, itu labanya 9,6 juta per bulan. Ada bonus produk 7,5 juta, saya nggak jelaskan sekarang. Ada bonus uang 2,2 juta. Jadi totalnya itu 19 juta. Kalau Anda bisa jual 4 botol sehari, yang tadi kan cuma 4,2 juta. Beda jauh. Memang beda jauh. Jadi kalau misalnya Anda memang mantep, ada dana, ambil yang ini aja. Toh kita latih kok. Toh kita latih sampai bisa. Begitu ya. Makin nekat, makin kelihatan stokan, makin gila-gilaan kerjanya, begitu. Ya, potensi agen segitu. Nah, jadi begini ya, ini ada beberapa program dari perusahaan. Kalau jualan eceran aja boleh, boleh. Kan kita dapat 800.000 per poin ya, per 10 botol itu. Ya, 80.000 kali 10. Nah, begitu Anda tuh jualannya banyak. Ada target omset masuk ya, 70 botol sebulan. Ini 7 poin ya. Maka Anda dapat bonus lagi. Nanti kita ada lagi ya, namanya webinar marketing plan. Kita ada rekamannya marketing plan. Jadi jenjang karir di Faras itu ada ya, bukan hanya jualan melulu, bukan hanya jualan melulu. Jadi ketika Anda pertama kali dilatih jualan ya, begitu sudah bisa jualan, nanti mulai kejar peringkat-peringkatnya. Ada yang namanya warrior. Warrior itu kita belanja 1 poin di atas dan ada 6 di bawah kita, begitu ya. Jadi itu bisa disetting untuk keluarga kita, boleh kalau kita rekrut sendiri, agen juga bisa, begitu ya. Nah, setiap kita bisa mensponsori 1 orang itu kita dapatnya 200.000 gitu. Anda bisa buka cabang, ceritanya gitu. Jadi kalau Anda sudah bisa jualan nih, Anda sudah pintar jualan, Anda terus ngajak teman Anda, di Papua ini pasti laris ini. Kan apa namanya makin pelosok, makin sulit pengobatan. Laris pasti laris ini. Jadi Anda telepon teman Anda, mau nggak jadi agen di Papua? Begitu orangnya gabung, Anda dapat 200.000. Begitu ya. Nah, itu bonus leadership. Nah, itu berjalan terus tiap bulan. Jadi pokoknya Anda belanja juga 1 poin, agen Anda belanja 1 poin, maka per orang itu Anda dapat 200.000. Nah, kalau yang tadi di sini, kalau Anda dapat 6 orang sekaligus dalam 1 bulan, Anda dapatnya kan 6 kali 200.000, 1.200.000. Nah, setiap gini ya, setiap 7 poin ini, kita ada namanya bonus tambahan, bonus kompetisi, 500.000. Gitu. Kemudian kita ada kupon BBS namanya ya. Jadi belanja misalnya 1 poin klasik, 10 klasik, hadiahnya 10 klasik. Jadi belanja 10 klasik, hadiahnya 10 klasik. Kalau Anda beli macam-macam VR roll on ya hadiahnya persis sama yang Anda beli. Itu pokoknya setiap 7 poin dapat ini. Nah, leader-leader pinter sekali kalau ini. Jadi dia ngeset 7 poin, 1 titik, 2 poin, dan dua titik dan sebagainya. Ya, banyak sekali yang sudah berhasil income-nya di atas 10-20 juta per bulan. Karena kita memang omset tidak 7 poin sebulan. Besar sekali. Omset kita rata-rata ya 20-30 poin per bulan. Ya itu leader ya. Jadi Anda pokoknya kejarnya peringkat yang ini dulu, warrior. Nah, warrior itu income rata-rata 6 juta per bulan. Lumayan tau di atas UMR loh. Saya itu suka loh ngelatih orang-orang begitu warrior gitu ya. Bulan pokoknya Januari, Februari, Maret ini, Februari, Maret ya terutama ya, karena Januari itu kita habis stok banyak bulan Desember. Jadi ini tahun ini sudah nggak perlu stokan, mulai rutin teman-teman 20, 25, 27 yang sudah warrior tiap bulan. Nah, saya berharap tahun ini ada 100 orang warrior gitu ya. Jadi saya berharap sekali agen-agen ini bisa mengejar untuk bisa 7 poin per bulan gitu ya. Nggak apa-apa, tapi pelan-pelan sambil proses setahun belajar dulu nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau misalnya ada yang memang punya channel-channel yang bisa akhirnya dia lebih cepat, bisa 7 poin, bisa warrior, senang sekali gitu ya. Pokoknya bersabar aja, sama diri Anda juga bersabar gitu ya.
sambil berproses sudah masih sekolah sudah dapat income di Faras ya. Oke. Jadi tadi itu ada bonus leadership 200.000. Nah, biasanya orang tanya, ih, multi level ya? Kalau ada yang tanya gitu, saya tanya balik, kenapa? Ada yang punya pengalaman buruk ya? Saya kasih tahu ya, multi level itu teknik pemasaran pinter loh. Karena ditahan semua harganya sama. Nah, saya kasih tahu ini ya, bedanya pemasaran konvensional sama pasaran bertingkat. Supaya Anda tahu ya, konsep tentang multi level yang salah ini saya bereskan dulu. Kalau misalnya pemasaran konvensional itu ya, Anda tahu bahwa ada agen misalnya Indonesia begitu ya. Jadi mungkin kita barang dari luar negeri ya, jadi ada agen Indonesia, agen Malaysia. Misalnya dia belanja 1 juta botol, dikasih harga sama pabriknya 250.000 gitu kan. Oke, kemudian dia mulai mengedarkan. Saya cari distributor Jawa begitu ya. Dia kasih harga 270.000 asal kamu ngambilnya 1.000 botol gitu ya. Jadi kemudian dapat distributor Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Oke. Kemudian dia punya distributor lagi, agen-agen di Jawa Timur. Kamu ngambil 100 botol, harganya 290.000. Oke, jadi 100 botol 290.000 ya. Kemudian Jawa Timur sudah pegang. Nah, dia mulai cari agen di Malang. Di Malang, oke, harganya 310.000. Pokok pengambilan 10 botol. Ini adalah pemasaran konvensional. Yang umum sekali Anda jualan di toko modelnya kayak gini, bukan? Yang parah itu adalah ketika mulai agen di Indonesia itu, yang distributor besar di Indonesia, dia mulai nge-sale. Kenapa? Karena harga jualnya nggak dipatok sama rata-rata begitu. Jadi dia bisa jual di bawah harga. Perang harga sendiri ini sering terjadi. Gitu ya. Barusan teman-teman sharing, ada yang jualan lemon itu ya, minuman lemon gitu ya. Dia bisa jual 1.000 botol. Wih, kelihatannya untungnya dia dapat laba 10%. Wah, kelihatannya 5,5 juta sebulan. Enak kelihatannya. Tapi begitu yang atas itu ternyata perusahaannya main ya. Main juga di sale-sale, di marketplace dan sebagainya. Officialnya main, hancur harganya. Tidak ada yang mengikat harga. Satu harga nggak ada yang mengikat. Itu adalah pemasaran konvensional. Karena itulah di seluruh minimarket di mana semua perang harga. Itulah pemasaran konvensional. Itu yang ruwet. Itu yang membuat kita nggak bisa bersaing sama agen-agen yang besar. Tetapi di Faras bagaimana? Ya, pemasarannya bertingkat. Ketika kita ambil satu paket 27.750.000 tanpa ini ya 100.000 member ya, maka kita jualnya kan 3.550.000. Jadi 275 dijual 355 kan. Itu sama semua se-Indonesia sama. Itu MLM itu begitu, pemasaran bertingkat. Nanti setelah itu baru orang yang ngambilnya banyak ada fee-nya lagi. Kalau misalnya kita itu ya, yang pertama kali misalnya eh, Bu Melita itu ngerekrut Ibu Yen. Nah, begitu. Jadi nanti apa namanya? Bu Melita dapat 200.000 dari Ibu Yen. Oh, fee-nya guru ngajar kan? Bu Melitanya ya. Nah, kemudian Bu Melita mulai ini apa namanya? Bisa mulai ngajar tiap hari di telepon ya. Waduh, akhirnya bisa dia. Dia bisa rekrut Bu Yuana. Nah, Bu Yen dapat dari Bu Yuananya 200.000 kan? Ya, karena first land. Nah, Bu Melita sebagai nenek ya, yang mengajar, dia dapat fee juga 100.000. Jadi pemasarannya itu pembagiannya bertingkat, bertingkat. Jadi nggak ada yang apa namanya males-malesan ngajar. Kenapa? Karena dari semua agen ini kita dapat fee. Jadi kita ngajar, semuanya ngajar. Satu agen bisa digeruduk, nenek-neneknya, emak dan neneknya bisa 5 lapis. Kenapa? Semuanya ingin agennya sukses. Begitulah kalau pemasaran bertingkat. Kalau kalau yang ini enggak ya, cuman peduli cuman 1 lapis aja, bawahnya sudah nggak peduli karena dia nggak dapat keuntungan lagi kan gitu. Jadi misalnya perusahaan itu ya aslinya sepaket modalnya 2 juta. Kita ngomong gitu ya, 2 juta.
Nah, yang 750.000 ini yang dibagikan ke member, dibagikan bertingkat. Tapi harganya sama, diikat di 355.000. Nah, ini yang nggak berhasil dilakukan di pemasaran konvensional. Nggak bisa dia mengikat harga. Yang dapat harga 250.000, dia berhak jual 270.000. Kalau dia mau lepas barang, saya mau ini. Nggak ada aturannya. Dia mau hancurin harga juga nggak ada aturannya. Anda mungkin tahu minyak sebelah yang nasibnya seperti itu ya. Begitulah konvensional ya. Nah, kalau misalnya konvensional itu dia misalnya dapat harga pokok 200.000 ya, yang dia mahalin biasanya apa? Yang biayanya yang mahal. Iklan. Anda tahu nggak biaya iklan itu berapa sekarang? 110 juta per 30 detik kalau prime time. Gila nggak? Ya, jadi itu satu acara. Kalau satu satu stasiun TV ada 5 acara, waduh, dibebankan kemana biaya iklan yang begitu besar? Ya ke biaya barang ini loh, ke biaya produksi. Begitulah. Nah, kalau kita itu MLM ya memang tidak ada iklan. Jadi siapa yang dapat biaya iklan? Kita yang ngomong ini, kita yang ngoceh dari mulut ke mulut. Ini yang kita dapat biaya, begitu. Kita yang dapat fee, kita yang dapat bonus. Jadi selain dari keuntungan eceran, kita itu dapat bonus berlapis-lapis sesuai dengan peringkat kita, sesuai dengan apa namanya kedalaman kita, gitu ya. Jadi keuntungannya multi level, jangan jangan negatif ya. Keuntungannya multi level itu yang pertama harganya sama. Kalau di Faras ya, nggak ada yang obral-obral Faras. Kalau berani obral Faras, di-cut ID-nya. Wong semua dapatnya sama, jualnya sama. Nggak ada yang berani cut di sini. Kalau barangnya asli ya. Kalau ada yang jual harga murah di marketplace itu palsu biasanya. Gitu ya. Yang kedua itu ada jenjang karirnya. Jadi Anda nggak hanya dapat satu sumber income, nggak hanya eceran, tapi dapat bonus-bonus lagi kalau jualannya banyak. Tadi saya bilang ada yang promo kompetisi 500.000, kemudian ada BBS begitu ya. Yaitu ada lagi bonus-bonusnya. Nah, yang ketiga ini bonus leadership. Kalau Anda mau ngajarin agen, setiap poin agen itu Anda dapat bonus leadership. Kenapa? Karena Anda sudah ngajari setengah mati, gitu ya. Karena sudah ngajari berhak dapat fee dong, begitu ya. Yang keempat, Anda kalau di multi level itu bisa bantu sebanyak-banyaknya orang dapat income. Beda kalau Anda buka toko. Pegawai Anda paling berapa? Begitu ya. 3 orang, 4 orang, 40 orang misalnya gitu. Ya itu aja yang bisa Anda bantu. Tapi di sini Anda bisa bantu ribuan orang dapat income. Dan semua ada bagi hasilnya secara merata. Tidak kayak bingung kongsian kayak yang tadi itu. Ya, enak sekali, enak sekali. Anda kalau sudah mengerti ya tentang multi level support sistem pendidikan yang mengubah orang nggak bisa ngomong jadi pinter ngomong. Kalau pegawai itu Anda harus dites dulu, sudah pinter dulu baru bisa jadi pegawai. Ya enggak? Kalau di sini enggak, dari nol pun kita ajarin gitu ya. Pokoknya ada niat kita ajarin ya. Nah, sekarang kita ngomong potensi cuannya. Kalau Anda mau tekuni bisnis, Anda harus tahu dong potensi income-nya berapa. Kalau Anda sudah dedek 9 level kedalaman agen, lihat di angka sini ya. Anda bisa dapat sampai 145 miliar per bulan setelah 10 tahun. Ya, bisa sampai 145 miliar loh. Nah, Anda kerja apa yang bisa sampai segini? 10 tahun pun naik gaji kadang-kadang masih di bawah 10 juta kok. Saya sudah tanya itu agen-agen saya yang masih kerja di orang. Mentok 8 juta begitu. Ya, sulit sekali untuk tembus 10 juta. Padahal zaman sekarang ini kalau nggak 10 juta kok saya merasa sulit sekali ya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kita itu nggak usah merasa tersaingi dengan banyaknya agen di kota kita ya. Jadi kalau misalnya kita agen, loh yang di situ agen juga nanti saya dapat cuan dari mana begitu ya. Nggak usah takut, nggak usah takut. Ya, kalau misalnya Mixu misalnya ya saya nyebut merek, di satu kota ada satu, kemudian satu kota ada 10, semua bingung bagi-bagi kue. Kalau di Faras nggak usah bingung. Semakin banyak agen yang kita bisa latih, yang kita sanggup latih, kita bertanggung jawab melatih begitu ya. Kita bukan hanya dapat laba eceran, tetapi bonus ngajar, nah itu loh, bonus leadership, bonus ngajar ini sampai pinter ini yang kita kejar. Karena itu yang dibayar mahal sama perusahaan. Ya, jadi kalau satu lapis ya, pertama kita dapetin 6 orang, anggaplah setahun. Anggaplah setahun kita dapetin 6 orang.
Kemudian 6 orang ini kita latih, kita didik sampai pintar jualan. Oke, setahun 6. Bisa lah setahun 6, sebulan 1, sisa sisa 6 bulan ya. Kemudian 6 orang ini kita apa namanya sudah dilatih. Kemudian tahun kedua dia mendapatkan 6 orang lagi. Masuk akal nggak? Masuk akal dong. Maka tahun kedua Anda mendapatkan 36 orang. Bonus masih angka segini. Kok masih kecil, Bu? Tahun ketiga mulai kelihatan. 36 orang mendapatkan 6 orang lagi meskipun bagi hasilnya cuma 80.000, Anda sudah bisa di angka 22 juta. Makanya ditelateni kalau ngelatih itu. Karena hasilnya mungkin di tahun ketiga, begitu ya. Tahun ketiga bisa full time, semua ya. Jadi pokoknya ngerintis dari awal dulu. Nah, tahun ke-10, nah ini yang kita kejar. Kalau Anda telaten ngajar, gitu ya, Anda ada peluang untuk mendapatkan 1 M per bulan. Memang Faras masih 7 tahun. Siapa di sini yang profesinya guru? Pernah dapat hadiah mobil nggak dari sekolah atau pemerintah? Atau mungkin dapat sepeda dari Pak Jokowi? Saya ini selain dapat income bulanan yang besar dari Faras, yang saya tadi bilang 50, 100 juta, saya itu dapat mobil 2 kali. Karena ngajar agen-agen saya pinter. Kenapa saya mau bikin 5 webinar untuk Anda? Supaya Anda begitu masuk mantep. Begitu mantep Anda ngegas. Dari hasil ngajar saya, per poin saya dapat. Begitu loh. Jadi saya bukan hanya jualan sendiri ini, tetapi saya mengajar Anda untuk juga dapat income. Sejelek-jelek naik. Sejelek-jeleknya lah ya kalau bisnis berhasil cuma 10%. Masih bisa dapat 14 M loh per bulan. Aduh, siapa yang nggak mau? Modal 3 juta, ngerintis 10 tahun dapat 14 M. Wis ini kalau ngomong jelek sekali berhasilnya cuma 1% ya. Jadi gagal 99%. Kalau bisnis konvensional sudah hancur ya. Kita masih bisa dapat 1,4 M. 1,4 M per bulan. Tahun ke-10 tapi ya. Anda merasa bisnis kayak gini layak atau tidak layak diperjuangkan? Kalau saya ya layak banget, modal cuma 3 juta. Saya ini dulu tidak punya duit ya. 3 juta itu saya berhenti kuliahan untuk beli 3 juta. Sekarang aset saya ya 700 juta ya ada. Jadi selain income saya itu ya, yang dapat mobil, yang dapat ini jalan-jalan ke luar negeri, yang dapat bonus bulanan, aset saya ya ada kalau 700 juta. Gila banget loh dari 3 juta. Makanya saya ini ngasih tahu Anda, ini bisnis enak banget ya. Semoga Anda bisa menangkap bahwa bisnis ini layak diperjuangkan. Asal mau belajarnya, ya. Nah, ini adalah foto jaringan saya. Itu diamond. Diamond itu sama dengan warrior, ya. Di tahun 2024 ini kita beda istilah aja. Banyak sekali, sekitar 50 orang, ya. Kemudian ini barusan Januari yang berangkat juga ke Jogja. Nah, memang pada waktu dulu itu diamond itu cuma dapat sekitar 1,2 juta, tetapi dapat jalan-jalan ke Bali ini. Nah, tahun ini kita beda beda bonusnya sehingga bisa dapat 6 juta per bulannya itu karena sudah nggak ada lagi jalan-jalan ke Bali. Jadi tahun ini kalau Anda bergabung ini paling hoki ya, paling beruntung karena perusahaan lagi mencurahkan bonus terbesar ke bawah. Dulu kan ada pembagian bonus untuk dapat sepeda motor, untuk pokoknya mitra-mitra atas seperti kami ini dapat mobil dan sebagainya itu kan dari pembagian tadi ya, pembagian bonus itu. Sekarang banyak dicurahkan di bawah gitu ya. Yang di atasnya Warrior ini banyak. Saya kalau perkenalkan orang-orang yang income-nya sudah 2 digit ya di Faras ya, yang di atas 10, kayak Pak Juda, Bu Siafang ini mungkin sudah 28 jutaan, 30 jutaan. Mereka berdua ya. Kemudian Bu Desinita sama Pak Dani juga, ya pokoknya belasan juta lah per bulan dapat ya. Ada Bu Ervi ini besar banget, dia sudah bisa ini kok, bangun rumah kok. Ada Bu Susana dari Timor Leste, itu omset bisa 500 juta sebulan Timor Leste ya. Bu Maria tadi ya, dari Medan, itu juga besar sekali saringannya ya. Kalau Bu Jenny, oh ini banyak sekali. Ini motor ngumpulin 7 atau 8 itu ya. Income bisa 20-30 jutaan. Gede banget. Gede banget ya. Kalau saya sendiri memang masang beberapa ID untuk 3 anak saya dan suami saya. Jadi masing-masing kita dapat 6-10 juta gitu ya. Saya bisa dapat pokoknya total 40-50 juta dari semua ini ya, semua omsetnya. Jadi kalau omsetnya 7 poin itu kita bisa dapat 6 juta begitu ya, kira-kira gitu. Nanti saya ajarkan lagi ya. Dan selain itu kita juga saya juga berhasil dapat mobil begitu ya. Jadi kalau Anda merasa nggak mungkin tercapai,
Ya, saya sendiri membuktikan. Saya itu dapat hadiah mobil dari Faras tahun 2020 dan tahun 2021. Saya dapat mobil. Cuma yang 2020 karena masih pandemi saya cairkan. Jadi 2021 saya kejar lagi. Saya dapat hadiah mobil 350 juta. Pada waktu ekonomi tidak baik-baik saja loh ya. Ini saya belikan, ini keluarga saya. Yang tadi saya bilang Vanessa, Valerie. Nah, ketiga saya namanya Faras. Enggak ya. Nama anak ketiga saya Jerry, Jen Ari. Suami saya namanya Ari. Gitu ya. Jadi saya sudah membelikan mobil ini untuk keluarga saya. Impian Anda juga enggak? Supaya hujan enggak hujanan, panas enggak kepanasan. Kalau Anda main ke kota, saya bisa kok naik mobilnya ya. Ngelihat, mau lihat STNK BPKB saya tunjukin. Ini bukan DP. Ini sungguhan dikasih sama Faras, ditransfer langsung sama Faras. Jadi jika saya seorang ibu rumah tangga dengan kesibukan besarkan 3 anak bisa meraih hadiah mobil dari Faras, Anda pun pasti bisa. Kita ngajarin kok, pokoknya niatnya sama, tekadnya sama, bisa kok ngubah nasib Anda dari bisnis Faras. Saya sebelumnya gagal bisnis 4 kali, Bapak Ibu, baru di Faras ini berhasil. Kenapa? Bagus, memang bagus. Jadi enak sekali jualan Faras ini ya. Ini saya tunjukin income saya, jadi sekitar eh sekitar 80-an juta ya per bulan gitu. Itu di tahun oh, sekitar ya Oktober 2024 begitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu saya begitu ya. Tapi saya ingin sekali tahun ini agak serem begitu ya. Saya apa namanya mendapatkan berita-berita bahwa krisis ini akan berlangsung sekitar 2 tahun. Saya ingat ketika saya mengalami badai di tahun 2016, itu juga 2 tahun sesak napas. Saya sudah sebelumnya COVID itu ya. Sudah ngirit-ngirit semua anak-anak saya sudah tidak nge-mall dan sebagainya. Saya terus berdoa Tuhan tolong sampai saya nemu peluang bisnis yang baru yang membuat saya bisa longgar nafasnya gitu ya. Dan saya bersyukur 2018 saya ketemu Faras. Meskipun ketemunya nggak enak, saya dikasih sakit kaki namanya plantar fasciitis. Saya 6 bulan nggak enak jalan, sakit sekali tumit. Saya pernah pakai minyak lain tapi ternyata sembuhnya kena Faras. Itu karena Tuhan yang menolong ya. Jadi benar-benar kalau Anda lagi doa, terus ngelihat ini, terutama Anda yang sudah sembuh pakai Faras, ini mungkin jawaban doa buat Anda yang sudah doa supaya saya bisa lepas dari masalah ekonomi gitu ya. Jadi saya sembuh karena Faras dan akhirnya saya menekuninya dan pertama cuma sekoci pendapatan buat tambah-tambahan tapi ternyata jadi kapal pesiar saya. Jadi income yang besar. Badai mungkin menakutkan, tapi Anda sebagai orang cerdas harus sudah punya persiapan parasut sebelum terjun bebas. Sebelum kejadian, begitu ya. Semakin lama semakin sulit sebelum kejadian. Anda ngerintis bisnis pada waktu Anda kerja. Pada waktu Anda kerja, ini bebas Anda mau atur waktunya, mau belajar gimana, mau menjalankan bebas waktu. Pak, mau ada internet, Anda bisa kerjakan. Ketemu orang siapapun, Anda sudah bisa perkenalkan. Ya, jadi sangat mudah untuk menjalankan Faras dengan ilmu-ilmu yang nanti kita akan latihkan setiap hari. Gitu ya. Saya berpikir andai saya nggak pernah mengalami badai itu, saya nggak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya mengerjakan bisnis Faras ini. Mungkin Bapak Ibu juga ya, yang ini ya kalau nggak pernah mengalami krisis, nggak pernah mengalami sakit, orang tuanya stroke dan sebagainya, Anda nggak pernah mengalami badai, Anda nggak sampai di Faras gitu ya. Jadi mungkin ada badai-badai yang sedang Anda rasakan sekarang, masalah ekonomi bertubi-tubi, ataupun Anda sedang berjaga-jaga untuk masa depan. Anda tidak akan pernah tahu nikmatnya berbisnis Faras kalau Anda nggak mengalami badai itu. Dan kalau nggak Anda terjun sendiri ke sini, gitu ya. Berbisnis di Faras memang butuh waktu untuk belajar. Ini kendaraannya super cepat. Tapi kalau Anda sudah tahu cara nyetirnya, enak, income-nya cakep. Saya jamin, income-nya cakep ya. Karena sudah banyak yang saya bantu, income-nya saya cakep. Cuman saya mau nambah angka 20 jadi 100 gitu loh ya. Dan Anda akan senang sekali bantu orang juga nanti lepas dari masalah keuangannya tanpa merasa tersaingi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini apa namanya?
Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ya. Nanti saya bukakan grupnya, nanti Anda bisa tanya di sana. Saya kasih tahu dulu, seperti janji saya bahwa Anda kalau masuk grup saya akan memberikan 5 materi webinar. Yang pertama adalah Jumat ini adalah GoPro. Ini adalah buku yang kami pelajari bersama. Jadi setelah challenge One Apps 8 minggu ya, 2 bulan. Kemudian saya melatih agen-agen saya untuk mulai GoPro. Mereka mulai belajar ngomong juga di sini. Saya akan melibatkan 4 orang selain saya, begitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan materi rahasia sukses di bisnis jaringan dengan cara profesional hari Jumat ini, jam 7 malam. Ya, jadi Anda bisa menikmati materi saya sampai 5 kali. Anda baru ambil keputusan pada saat itu juga boleh. Tapi kalau Anda mau bergabung, ingin segera, ya, karena promonya kan besok berakhir, silakan segera menghubungi mitra atasnya. Gitu ya. Kalau Anda sudah mantap, tangkap peluang bisnis ini, kerjakan dengan hati dan kesuksesan menanti. Oke, sekian dari saya kembalikan pada MC. Nah, luar biasa sekali ya. Tuh. Makasih Bu Jen, luar biasa. Bagaimana teman-teman merasa terberkati dan mendapatkan insight yang bagus? Boleh ketik dapat ya, walaupun sudah menunjukkan jam 9 WIB, masih ramai banget ya. Dapat ya. Ya, ya. Jadi udah mungkin yang tadinya kepikiran MLM kok begitu, udah kebuka juga ya. Nah, jadi teman-teman selain membuka pikiran teman-teman, teman-teman juga bisa membuka pikiran teman yang lainnya. Bagaimana sih bedanya konvensional sama MLM itu? Ya, jadi yang mengecap network marketing itu kurang bagus, kita udah bisa nge-handle gitu ya. Jadi inilah bagusnya ilmu ya. Senang sekali ya kita bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, bahkan kita bisa menaikkan skill. Ya, saya jamin ilmu ini tuh walaupun teman-teman tidak berikutnya ya, diharapkan sih selalu setia di sini. Tapi nantinya kalau teman-teman ada sudah punya lebih banyak modal lagi dari bisnis ini dan teman-teman mau pakai ilmu ini juga masih dapat banget gitu ya. Masih sangat bagus banget ya. Ingat ya, jadi teman-teman, badai mungkin sangat menakutkan. Tapi orang cerdas itu harus sudah punya parasutnya ya sebelum terjun bebas. Nah, teman-teman silakan yang mau join, mau itu jadi reseller, bahkan atau mau ambil apa reguler yang tadi ya, yang kalau reseller aja, teman-teman bisa dapat diskon 10% per produk yang teman-teman ingin dibantu di dropshipkan ya. Saya ulangin lagi, jadi teman-teman cukup menginvestkan 100.000 untuk mendapatkan ilmu selanjutnya. Kemudian teman-teman juga boleh ambil paket reguler yang 500.000. Teman-teman selain dapat ilmu juga akan dapat produk untuk coba sendiri. Karena kalau kita coba sendiri punya pengalaman, teman-teman cerita itu lebih real dan lebih kena ya. Saya dulunya itu kok nggak bisa jualan, terus saya coba. Nah, itu memang ada ilmunya. Setelah kita coba itu kita lebih pede kayak gitu ya. Teman-teman boleh mulai dari situ. Kemudian teman-teman juga bisa seperti kami yang bergabung awal itu tidak ada yang namanya paket-paket yang terjangkau seperti itu ya. Ambil langsung bisnis. Saya juga awalnya nggak punya modal ya teman-teman. Saya juga nggak punya modal. Saya itu hanya punya modal 1 juta. Tapi saya diajarkan ya, saya belajar ya, diajarkan untuk open pre-order sebelum bergabung. Nah, saya open pre-order karena produknya sangat laris. 2 hari itu bisa ada orang yang order udah 3 botol Fars Klasik. Saya udah kebantu 1 juta, 1 jutanya saya pinjam. Puji Tuhan, sekarang ini ya udah banyak banget reward-reward yang saya dapatkan dan teman-teman lain juga pasti punya pengalaman seperti saya, bahkan ada yang pekerja kantoran, itu masih bisa juga untuk side job ya, nggak mesti langsung full time, kayak gitu. So, teman-teman silakan yang sudah mengambil keputusan, silakan hubungin untuk mengundangnya gitu ya, ataupun untuk mitra-mitranya yang sudah terbantu untuk open mind-nya, silakan ya.
Kalaupun teman-teman nanti berikutnya mau mengundang lagi teman-teman yang lain supaya punya pertukaran pikiran itu boleh banget. Kita akan bantu ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah susah-susah ngomong, capek. Kita akan bantu ya. Awal-awal memang kita bantu dulu. Nanti berikutnya teman-teman juga akan GoPro ya, seperti itu. Oke, thank you banget sudah ikutin webinar yang luar biasa ini. Thank you banget untuk semua teman-teman yang bertugas. Kiranya semua ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah banyaknya PHK. Salam sukses, sehat, kaya, dan bahagia.